kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is clarification the viral story cancelling a marriage because of 700,000 rupiah. After the viral story of the prospective bride and groom cancelling their marriage because of 700,000 rupiah, now the woman is suspected of providing clarification. Not only that, the Facebook account named Novi Roha alluded to the condition of the prospective groom quoted on Friday, the 23rd of December 2022. In the upload, the figure of Novi Roha, who is suspected of being a relative of the prospective bride, gave a firm rebuttal. He seemed to express his disapproval after the groom's party blamed a woman named Donna so that the wedding had to be cancelled. In addition, Novi Roha's account said that the groom's party had gone too far to tell this story on social media. Even though from the beginning, the woman admitted that the man had agreed to all the marriage conditions requested by Donna's family. Not only that, the family of the prospective bride alluded to the figure of the man who had cancelled marrying his relative. He also mentioned that the groom was too pushy about the situation so that his marriage to the woman was cancelled. In fact, according to him, the man gave a message to cancel the wedding just hours before the event, and as if they still blame the woman so that both of them are emotional to continue the existing problem. In addition, the bride's family admitted that they had evidence that the man wanted to report that problem to the authorities. The next news is a number of areas in Semarang City were flooded. Floods submerged a number of areas in the Semarang City on Saturday, 30 December in the morning. This model of flood water is in line with the heavy rain that has flushed the Semarang City since Friday, the 30th of December 2022 until this morning. At night, the intensity of rain is not too heavy. The opposite situation occurred early this morning. The duration of the rain, which was too long, caused a number of street points and resident settlements to be flooded, such as in Wonosari Ngalian, Rut Kaligawe Genuk, as well as in the urban area of Semarang. The flood occurred due to the overflow of the Plumbon River, which is close to the settlement location. In addition, the area has conceived land contours so that water easily stagnates. Other flooded areas occur in Mangunharjo and Mangkang Kulon. The two sub-districts through which the Plumbon River passes were flooded because the embankments were unable to hold back the overflow. Semarang volunteer Lucky said that the flood submerged area in urban areas such as Bubakan and Poncol. Flood-prone road areas such as Kaligawe were also observed to be submerged in water, making it difficult for road users. Missing 4 days, a woman was found dead in the Blesi River, Duku, Salamrejo. Residents were shocked by the corpse of a woman in the Blesi River, Duku, Salamrejo, Tlingsing Village, Cawas District, Klaten Regency, on Friday, the 30th of December 2022. Head of Tlingsing Village, Sugeng Wiono, said the body was caught in a bamboo stick near the Katul Dam.
The head of the Chawas Sector Police Commissioner Adjutant Jaka Waloya said that his party went to the crime scene after receiving a report. Evacuation was also carried out by reaching victims who were stuck in bamboo clumps. After the corpse was successfully removed, it was then placed in a body bag to be taken to the Central General Hospital Dr. Suraji Tirtonegoro for a post-mortem. According to him, previously his party had received reports regarding missing person in his area. The missing person is a 40-year-old GY, a resident of Dalam Village, Malaysia Village, Chawas District, Klaten Regency. His party then contacted the family and village officials to find out what the characteristics of the missing person were in accordance with the bodies found. The next news is Metro Jaya Regional Police prohibit people from setting off fireworks. The Metro Jaya Regional Police forbade the public from setting off fireworks and firecrackers in celebration of the June 2023 New Year's Eve on the 31st Saturday of December 2022, the following night. Metro Jaya Regional Police Chief Inspector General Police Fadil Imron emphasizes that firecrackers and fireworks are prohibited, especially along General Sudirman Road, MH Tamrin Road, which is a mass gathering point. He emphasized that the prohibition of firecrackers and fireworks to be lit so that people can safely celebrate New Year's Eve at the location that has been provided. Not only that, the two items are said to be more detrimental and disruptive to comfort when turned on, especially in the middle of a crowd people. Previously, the Metro Jaya Regional Police deployed around 23,000 personnel of two-thirds of their strength to secure the 2023 New Year's Eve celebration on 31 Saturday of December 2022. The next news is the fact about the mutilated bodies victims were found in rented areas. Towards the end of the year, Bekasi residents were shocked by the discovery of a mutilated victim's body in a rented house in Sotambun, Bekasi Regency. The mysterious female body was found in MEL's rented house. When found, his position was in a mutilated state in the container. The police then arrested MEL around the location when he was about to return to his rented house with a woman. It seems that the figure of MEL has been claiming to be a contractor to the landlord. According to the landlord, MEL has often been in arrears of rent since August 2022. Not only that, MEL also seems to be in trouble with online loans, aka online loans. The discovery of the mysterious corpse of the victim of this multiplication started with a report by MEL's wife to the police station about the loss of her husband. The police then searched for the whereabouts of the victim and found the rented house that had been occupied by MEL. However, at the time, MEL was not at the rented house, so the police asked the owner's wife to open the door. Unexpectedly, the police instead found pieces of the body wrapped in a black plastic and stored in two plastic containers. The position of the body parts is in the bathroom. It is suspected that the woman's body had died 2 months before being found by the police because the body parts found were rotted and dry. The next news is extreme weather hit the Java Island. Pantura route was flooded. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency predicts that the island of Java will experience extreme weather these days. Field monitoring in Pemalang Regency rain with high intensity occurred from Saturday the 31st of December 2022 in the morning. As a result, the Bandung Comal Junction, Pemalang Regency, which is located on the Pantura Comal, was flooded.
Apart from that, the Pantura Chobal route was also flooded with water level reaching 10,000 centimeters. This flooded street is the route that leads to the Chobal market. Then for the traffic flow itself is still normal, but there is no stagnation. Agus Lamat, a resident of Chobal, said that the Chobal Blandok Junction often floods when it rains heavily. Meanwhile, Wahadi said that the BMTG predicts extreme weather will occur in the next 3 days, so it rains all the time. Therefore, his party appealed to the people of Pemalang to be vigilant, and it is possible that a flood disaster will occur. According to him, the water level in Blandong Chobal itself reached about 40 centimeters and there were no casualties. Wahadi appealed to the people of Pemalang to always be vigilant. If it rains with high intensity and lasts more than 4 hours, they must be vigilant, especially in the Chobal and Ulu Jami areas. The last uses. The suspect of a woman murder in Tangerang is a foreign national. The Metro Tangerang City Resort Police uncovered the murder case of Eli Sugiarti with the age 49 years old, a woman who was found dead in the floating wreck in sheet in the Cisadane River, Tangerang City on the 14th of December 2022. The Metro Tangerang City Resort Police also arrested 3 perpetrators with the initial SRH, AM, and MK, where SRH was the main perpetrator of the murder of a 49-year-old woman that year. SRH was also recorded as a foreign citizen from Sri Lanka who had known the victim since 2019 in Bali. The head of the Metro Tangerang City Resort Police Grand Commissioner Zain Dwi Nugroho said the beginning of the murder was when the perpetrator targeted the victim's property. Until December 4th, the perpetrator began planning murder. Until December 8, the victim and perpetrator finally met at Ciputat rented area, so Tangerang City, where the victim brought his 4-wheel vehicle with the police number B1012 DFQ to the SRH rented house. After confirming that the victim was dead, SRH immediately wrapped the victim's body using a sheet and tied him up. Then the victim was immediately put into his car and taken to Cisauk area Tangerang Regency. Arriving at the Cisauk River area, the perpetrator immediately disposed of the victim's body and went to the South Tangerang WTC to park the victim's car. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, and TikTok @Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 1 Januari 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Tower 6 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menjadi satu-satunya tempat yang diizinkan beroperasi untuk menangani pasien setelah keluarnya surat edaran dari BNPB pada Selasa 27 Desember. Merespons hal tersebut, Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego mengatakan Tower 6 disisakan karena merupakan akses paling mudah untuk pasien keluar masuk. Mintoro menyebut di Tower 6 tersebut tersedia
berbagai fasilitas dan ruang penanganan medis yang belum disingkirkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Nuriyatul Hikmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Mei, benar sekali bahwasannya Tower 6 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran itu menjadi salah satu ataupun satu-satunya tempat yang diizinkan beroperasi pasca keluarnya surat edaran dari BNPB yang menyebut bahwasannya Wisma Atlet akan ditutup pada 31 Desember 2022 lalu. Nah, kemudian merespon hal tersebut, Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Mintoro Sumego mengatakan bahwasannya Tower 6 memang sengaja disisahkan untuk antisipasi barangkali ada lonjakan COVID-19 terutama pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru 2023 kali ini. Nah, juga Tower 6 ini sengaja disisahkan untuk merupakan akses keluar masuk yang paling mudah untuk pasien. Selain itu juga di Wisma Atlet di Tower ini juga masih tersedia berbagai fasilitas kesehatan yang masih tersedia di sana seperti ruang penanganan medis, kemudian ruang ICU, apotek dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga unit gawat darurat atau UGD yang mana masih memiliki tempat tidur sebanyak 30 buah. Selain itu ada pula ruang intensif atau intermediate care unit dan juga high care unit dengan jumlah 97 tempat tidur. Nah, kemudian juga pada Tower 6 ini ternyata masih ada sejumlah 1.651 tempat tidur yang tersebar di 24 lantai. Adapun pada lantai 3 ataupun ada 3 lantai maksud kami yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan dalam penanganan COVID-19 tentunya. Seperti lantai pertama akan dipakai untuk keperluan administrasi, kemudian lantai kedua akan dipakai untuk tenaga kesehatan atau nakes, dan lantai ketiga akan diperuntukkan untuk perawatan pasien COVID-19 manakala dibutuhkan. Kemudian juga Mintoro menyebut bahwasannya apabila nanti pihaknya mendapatkan pasien lagi gitu ya sepanjang lonjakan tahun baru seperti itu mereka akan menerimanya seperti itu. Nah, namun juga Mintoro mengimbau agar pasien apabila hendak berobat ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini dapat menghubungi call center 19119 pagar 9 dan pagar 2. Nah, kemudian juga menurut Mintoro bahwasannya bukannya Wisma Atlet di Tower 6 ini akan dibuka sampai 31 Maret 2023 mendatang. Artinya memang setelah tanggal 31 Maret 2023 mendatang, ini Wisma Atlet akan benar-benar tutup kecuali memang ada surat edaran baru dari BNPB. Nah, kemudian juga per hari kemarin tanggal 31 Desember 2022 Wisma Atlet sudah tidak ada pasien sama sekali. Artinya memang pasiennya sudah di tahap 0 ataupun sudah mencapai angka 0. Rata-rata 90% pasien gitu ya yang berobat ke Wisma Atlet sepanjang tahun 2022 ini ataupun di akhir tahun 2022 ini itu 90%-nya itu memiliki gejala yang ringan, sedang, hampir dan bahkan hampir tidak bergejala seperti itu. Sementara 10%-nya ini merupakan pasien dengan gejala komorbid dan itu dalam 3 bulan terakhir. Kemudian juga di akhir bahwasannya Mintoro menyebut bahwasannya pihaknya akan terus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari BNPB termasuk juga rencana penutupan Wisma Atlet Kemayoran secara sepenuhnya pada tanggal 31 Maret 2023. Kembali kepada Anda, Mei. Baik, terima kasih rekan Nuri atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran berikut tayangannya untuk Anda.
Hunian Wisma Atlet pada hari ini 31 Desember 2022 pasiennya sudah kosong sejak hari Kamis kemarin sesuai dengan arahan pemerintah bahwa Wisma Atlet ini tetap di standby-kan yaitu di Tower 6. Kenapa di standby-kan di Tower 6 ini? Karena Tower 6 ini pertama adalah akses yang paling mudah untuk masuk ke Wisma Atlet. Yang kedua di Tower 6 ini nantinya ada unit gawat darurat yang jumlah tempat tidurnya ada sekitar 30, lalu ada intensive care unit, ada intermediate care unit, dan ada high care unit yang jumlah tempat tidurnya 97 tempat tidur. Lalu di tempat ini juga nantinya kita akan mengupayakan cuma satu tower saja untuk di Wisma Atlet ini dalam 3 bulan ke depan. Untuk relawan yang ada saat ini di Wisma Atlet ada 214 yang terdiri dari 155 adalah tenaga medis dan sisanya adalah tenaga non medis. Kami masih standby sampai 3 bulan ke depan. Jumlah pasien yang pernah dirawat di Wisma Atlet ini seluruhnya ada 131, 195, dan tenaga medis atau relawan yang pernah menjadi relawan di Wisma Atlet ini sampai sekarang ada lebih kurang 16.000 lebih yang terdiri dari ada dokter spesialis, dokter umum, lalu ada perawat dan ada tenaga medis lainnya. Sampai saat ini sesuai dengan arahan pimpinan kami tetap standby sesuai dengan kebutuhan nantinya. Jadi mudah-mudahan ke depan pasien COVID ini akan turun dengan drastis. Perayaan Malam Tahun Baru bertema kesenian Betawi digelar di Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Desember. Salah satunya kesenian Gambang Kromong milik pemain sinetron Sidul The Series Hajah Tonah. Hajah Tonah mengaku senang bisa tampil kembali di ruang publik setelah vakum 3 tahun akibat COVID-19. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Nur Mahadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nur Mahadi. Mei di studio dan Tribuners bahwa memang kemarin telah diadakan acara malam pergantian tahun itu di Setu Babakan dan salah satu penampil yakni pemain sinetron Sidul The Series bernama Haji Tonah. Ia tampil bersama Gambang Kromong bernama Haji Tonah di Setu Babakan yang diadakan pada kemarin begitu. Nah, tampil di Setu Babakan membuat Haji Tonah merasa senang karena kebudayaan Betawi atau kesenian Betawi masih bisa diperhitungkan. Kemudian Haji Tonah mengaku senang bisa tampil kembali di ruang publik setelah vakum 3 tahun akibat COVID-19. Ia juga menginginkan Gubernur DKI Jakarta lebih memperhatikan seniman Betawi dengan cara membuka lahan pekerjaan kesenian Betawi, begitu. Kemudian Haji Tonah berharap kesenian Betawi bisa terus diberikan ruang ekspresi di tengah masyarakat. Ia juga bersyukur hingga kini masih banyak penerus sebagai pelaku kesenian Betawi di Jakarta. Nah sebelumnya, Mei, bahwa memang kegiatan ini bertemakan kesenian Betawi. Semua penampil-penampil yakni dari para pelaku seni Betawi, mulai dari palang pintu, kemudian juga ada Gambang Kromong. Kemudian tidak hanya itu, banyak juga kuliner-kuliner Betawi. Nah, di wawancara kemarin, yakni Kepala Dinas Parekraf Jakarta Selatan, Rus Suharto, mengatakan perayaan Malam Tahun Baru bernuansa Betawi ini digelar untuk memberi ruang bagi para seniman Betawi di Jakarta. Meski begitu, masyarakat yang datang ke Setu Babakan dibatasi karena Setu Babakan sendiri hanya bisa menampung total 750 orang. Sehingga jika sudah memenuhi kuota, masyarakat harus masuk secara bergantian. Karena demikian, terus menerangkan gelaran Malam Tahun Baru di Setu Babakan ini juga disiarkan melalui live streaming. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ketika kuota penuh di tempat begitu. Perayaan Malam Tahun Baru ini kemarin itu dimulai pada pukul 10 pagi dan selesai pada pukul 1 dini hari. Demikian Mei di studio dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Nur Mahadi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Haji Tonah. Berikut tayangannya untuk Anda.
Haji, setelah vakum 3 tahun nih, sekarang ada kegiatan lagi kesenian Betawi. Bagaimana nih perasaan Haji? Perasaan Bu Haji senang banget, gembira banget. Jadi saudara-saudara Bu Haji yang kemarin tersendat kerjaannya, alhamdulillah kesenian semuanya sekarang lagi berjalan. Mudah-mudahan Pak Gubernur membuka lahan pekerja untuk kesenian. Untuk khususnya Betawi ya? Khususnya Betawi. Oke Nya Haji, harapannya apa nih, kan ini mau tahun 2023 nih? Boleh pribadi. Harapan Haji sih ya, mudah-mudahan semoga warga sehat, semoga seluruh kampung-kampung kita aman. Nah, tinggal Pak Gubernur dia mikirin seniman-seniman Betawi dia mau di mana ini, dikasih dia lahan pekerjaan biar menganggur pada jadi punya kerjaan. Soalnya kasihan kemarin 3 tahun ada yang nggak mampu sama sekali. Kalau masih sih bisa bersyukur, kalau juga Allah yang ngatur masih bisa syukur. Ini teman-teman yang bagi rekan-rekan bagi bukan harapan Bu Haji tahun 2003 ini semuanya aman, terkendali semua. Biar kita istilahnya menenong di mana aja tempat wisata bisa dapat tempat. Ada pertanyaan nggak? Apa lagi? Alhamdulillah lengkap. Kalau pokoknya personil kesenian gambang-gambang alhamdulillah sekarang malah remaja-remajanya udah banyak. Bu Haji udah bersyukur banyak generasi penerus Bu Haji. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Nasional di kawasan Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh pada Jumat 30 Desember sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Insiden maut itu melibatkan truk CPO BL 8725AL dengan mobil Jazz BL 1643WA berwarna putih yang menyebabkan 6 dari 7 penumpang bersama sopir di dalam mobil Jazz meninggal dunia. Sementara 1 penumpang dilaporkan selamat yang kondisinya luka berat yang hingga kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Muhammad Nazar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nazar. Ya, terima kasih, Mei. Lalu Tribunas, kami laporkan dari Kabupaten Pidi bahwa telah terjadi kecelakaan tragis di Kabupaten Pidi di ruas jalan nasional di desa Simpang Butung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh pada Jumat 30 Desember 2023, maksud kami 2022, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insiden maut tersebut menyebabkan 6 dari 7 penumpang mobil Jazz meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk 2 bayi yang masih berumur 2 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh Tribunas dari pihak Polres Pidi menyebutkan bahwa truk CPO BL 8725 AI yang dikemudikan oleh Baktiar, warga Kabupaten Aceh Besar, itu melaju dari Banda Aceh ke arah Medan. Sementara dari Medan melaju Jazz, mobil Jazz maksud kami, PL 1643WA yang dikemudikan Bukhari, yang di dalamnya 7 penumpang. Mobil tersebut berangkat dari Kabupaten Biren, Aceh, hendak ke Banda Aceh. Namun ketika sampai di kawasan desa Simpang Butung, kondisi jalan Tribunas yang menurun
hingga pihak, maksud kami truk CPO yang melaju dari Banda Aceh dengan kondisi jalan menurun terjadi diduga blong rem, sehingga truk CPO terbalik ke kanan jalan yang secara bersamaan meluncur dari arah berlawanan satu mobil Jazz. Saat turun tersebut, saat terjadi blong rem, sehingga sopir bernama Baktiar tidak mampu mengendalikan mobilnya, sehingga menyebabkan mobil menimpa mobil Jazz yang secara bersamaan melintas di jalan nasional, sehingga menyebabkan 7 penumpang di dalam mobil Jazz terhimpit dengan badan truk CPO Tribuners, sehingga proses evakuasi terhadap penumpang di dalam mobil Jazz itu sangat dramatis karena terjadi pada malam hari, hanya diterangi dengan senter yang dilakukan oleh proses evakuasi itu dilakukan oleh pihak Polantas Polres PD yang berlangsung sangat dramatis hingga 1 jam lebih. Pihak petugas mengevakuasi penumpang yang masih hidup, kemudian baru Tribuners mengevakuasi korban yang dipastikan telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Dalam kecelakaan maut itu hanya 1 orang yang dilaporkan selamat dan kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Sementara Tribuners 6 korban yang meninggal yang berasal dari Aceh Barat sempat dibawa ke Rumah Sakit Tungku di Tiro Sigli untuk dilakukan visum. Korban itu adalah Junaidi yang merupakan sopir yang berumur 35 tahun. Kemudian Mawardi berumur 30 tahun, dan juga Asnani berumur 48 tahun yang merupakan ibu rumah tangga, dan juga Maisara 30 tahun juga mahasiswi salah satu kampus di Aceh. Kemudian Tribuners yang selamat dari kecelakaan maut itu adalah Munawarah, yang korban adalah sebagai guru di Aceh Besar yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit RSUZA maksud kami Banda Aceh. Tribuners perlu diketahui bahwa kasus truk CPO dengan mobil Jazz hingga kini telah ditangani pihak Polres PD dan juga bangkai mobil Jazz telah dibawa ke Mapolres PD untuk proses lebih lanjut. Demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Nazar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masyarakat Kota Jayapura memadati ikon Kota Jayapura, yakni Jembatan Merah Yutefa, untuk merayakan malam pergantian tahun. Menurut pantauan Tribun Papua pada Sabtu malam, warga mulai ramai berdatangan sejak pukul 21 waktu Indonesia Timur. Masyarakat tampak ada yang membawa kembang api secara mandiri untuk dinyalakan bersama-sama tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Mei dan juga Tribuners. Tepat sekali masih dalam kaitannya dengan perayaan Tahun Baru 1 Januari 2023. Dapat kami laporkan dari Ibu Kota Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura. Ini terpantau tadi malam ribuan masyarakat
Kota Jayapura, Provinsi Papua memadati ikon Kota Jayapura, yakni Jembatan Merah di Teluk Yutefa, Kota Jayapura, tepatnya di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk bersama-sama merayakan malam pergantian tahun secara bersama-sama. Mei dan juga Tribuners, memang agenda yang telah ditetapkan dari otoritas terkait juga memang terkait dengan acara membakar kembang api secara bersama-sama begitu. Kemudian berdasarkan pantauan kami, Mei dan juga Tribuners, ini sejak Sabtu malam 31 Desember 2022, masyarakat Kota Jayapura mulai berbondong-bondong ke lokasi ataupun yang ditetapkan sebagai titik kumpul masyarakat Kota Jayapura untuk merayakan malam pergantian tahun, yakni di Jembatan Merah Teluk Yutefa. Ini masyarakat mulai datang sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam. Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan masyarakat yang tersebar di 5 distrik yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, bersama-sama menyalakan kembang api, mercon, dan juga petasan dari ikon pembangunan Papua, yakni Jembatan Merah Teluk Yutefa. Dan tepat pukul 00 waktu Indonesia Timur, sirine juga dibunyikan sebagai tanda memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Dan memang Mei dan juga Tribuners, di lokasi sendiri ini memang tak hanya di Jembatan Merah Yutefa, kawasan sepanjang Jalan Hamadi Holtekam tersebut juga tampak ramai dipadati pengunjung, termasuk kafe-kafe yang ada di sepanjang pantai yang terlihat masih menerima para pengunjung untuk menyaksikan pesta kembang api menghadap laut ataupun menghadap Teluk Yutefa begitu. Mei dan juga Tribuners, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa tepat pukul 00 waktu Indonesia Timur tengah malam, saat detik-detik memasuki tahun baru 2023, sontak pesta kembang api dimulai, yang seperti Anda simak di layar visual Anda ini Tribuners, ini merupakan visual dari pesta kembang api yang diadakan di Jembatan Merah Yutefa. Dan memang dari tampak ya, dari sisi kanan dan kiri Jembatan Merah Yutefa ini tampak semarak dengan percikan kembang api tiada henti yang dinyalakan oleh warga bersama-sama serentak selama 1 jam hingga pukul 1.00 dini hari waktu Indonesia Timur. Mei dan juga Tribuners ya, dampak dari aktivitas ini juga memang tidak bisa kita pungkiri, yakni kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan baik saat berlangsung pesta kembang api hingga arus balik saat acara selesai. Dan berdasarkan wawancara kami kepada salah satu warga Distrik Jayapura Selatan yang kemudian melintas begitu, ia mengakui bahwa memang pihaknya datang ya bersama keluarga untuk merayakan malam ataupun momen pergantian tahun di Jembatan Merah Teluk Yutefa karena ia dan keluarga baru saja tiba pertama kali di tanah Papua begitu, sehingga memang Jembatan Merah Yutefa ini sangat dirasa penasaran begitu ya, ingin berkunjung dan juga ingin merayakan tepat sekali dengan momentum perayaan tahun baru 1 Januari 2023. Dan memang Mei dan juga Tribuners, penjabat Wali Kota Jayapura Frans Peke juga menghimbau kepada masyarakat Kota Jayapura agar dapat bersikap tertib begitu ya selama perayaan malam pergantian tahun, karena memang seperti kita ketahui 2 tahun sebelumnya ini memang di Kota Jayapura sendiri memang aktivitas perayaan malam tahun baru ditiadakan karena mengingat pandemi COVID-19 yang sebelumnya masih merajalela, sehingga memang memasuki tahun baru 2023 ini perayaan malam tahun baru kembali diadakan secara besar ataupun meriah begitu. Namun kali ini lokasi yang dipilih ataupun titik kumpul kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni di Jembatan Merah Yutefa, karena ini sebelumnya memang untuk di Kota Jayapura sendiri biasanya dari tahun ke tahun itu dipusatkan di Jalan Swasiu, Pantai Dok 2, Kota Jayapura, Papua, yang berdekatan ataupun berhadapan begitu dengan kantor gubernur Provinsi Papua. Mei dan juga Tribuners, dapat kami informasikan pula bahwa memang sebelumnya diketahui bahwa kepolisian setempat ini telah menutup lokasi Jalan Swasiu, Pantai Dok 2 Jayapura yang biasanya menjadi titik kumpul warga kota untuk merayakan malam pergantian tahun. Jadi semuanya memang diarahkan ataupun berfokus di Jembatan Merah Yutefa. Mei dan juga Tribuners, masyarakat memang disarankan untuk berkumpul di Jembatan Merah Yutefa ini karena ingin menggaungkan kembali ikon pembangunan Provinsi Papua yang memang beberapa tahun sebelumnya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Jayapura. Dan ini terkait dengan pengamanan sendiri, Mei dan juga Tribuners, selama perayaan malam tahun baru semalam ini memang pengamanan malam pergantian tahun di Kota Jayapura total ada sekira 497 personil keamanan yang merupakan personil gabungan diterjunkan untuk
mengamankan jalannya prosesi perayaan Tahun Baru masyarakat Kota Jayapura di 5 distrik yang ada di Ibu Kota Provinsi Papua, Kota Jayapura. Mei, demikian informasi terkini terkait dengan momen perayaan Tahun Baru di Jembatan Merah Yutefa, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Aldi Bimantara melaporkan dari Kota Jayapura, kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menjelang pergantian tahun, tepatnya tanggal 31 Desember, biasanya identik dengan keramaian. Namun situasi berbeda harus dialami para sopir angkutan rute Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan. Seorang sopir jurusan Manokwari Selatan, Yefta Emsen, mengakui tingkat kepadatan penumpang mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Menurutnya, masalah ekonomi masyarakat dengan lambatnya perputaran uang di daerah menjadi salah satu faktor sepinya penumpang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Marvin Raubaba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Ya, terima kasih rekan Mei dan Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat, bahwa pada 31 Desember kemarin, suasana terminal di Pasar Wosi mengalami sepi begitu. Akibatnya para supir-supir angkutan yang lintas kabupaten baik dari Manokwari ke Manokwari Selatan dan juga sebaliknya mengalami kekurangan penumpang. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa supir di antara mereka terpaksa harus memarkirkan mobil selama berhari-hari di Terminal Wosi. Ada yang bisa 2 hari, 4 hari, bahkan 5 hari sudah memarkirkan mobilnya di sana. Namun intensitas penumpang di Terminal Wosi sendiri sedikit berkurang. Hal itu disebabkan dari, menurut salah satu supir, Yulianus Sayomi, menyebut perputaran uang di Kabupaten Manokwari maupun Manokwari Selatan sedikit mengalami penurunan. Hal itu juga berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar yang hendak melakukan perjalanan ke sana kemari, dan juga sebagai supir selaku mobilitas utama dari transportasi masyarakat lintas Kabupaten Manokwari Selatan, mereka berharap kepada pemerintah agar kondisi tersebut mungkin bisa diatasi sehingga para supir ini bisa mendapat keuntungan di hari-hari raya seperti begini. Hal yang tidak kalah ini juga disampaikan oleh salah satu supir, yakni Yefta Emsen. Ia mengaku bahwa di Manokwari sendiri dan Manokwari Selatan sendiri sudah banyak mobil-mobil rental yang dipakai oleh masyarakat, sehingga hal tersebut juga berpengaruh kepada pendapatan para supir sehari-hari. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari pertama tahun 2023, lonjakan pengunjung objek wisata buatan ramai didatangi. Hal tersebut terpantau di kawasan Cijangkit Eco Park di Desa Cijangkit Muara, Kecamatan Cijangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu 1 Januari. Objek wisata itu hanya dibuka untuk masyarakat setiap Sabtu dan Minggu karena belum dilengkapi fasilitas publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos Muhtar Wahid yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Muhtar. Baik rekan Mai, dapat kami laporkan dari Kabupaten Barito Kuala, Batola, Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu objek wisata buatan yang ramai ya setelah pergantian tahun, dan hari pertama di tahun ini ya 2003 itu adalah Cijangkit Eco Park. Ini adalah wisata yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala di kawasan PSN ya. Itu adalah kawasan kemarin itu pangan, peringatan pangan sedunia yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan sejak 2018, dan saat ini ramai dikunjungi warga setiap hari Sabtu dan Minggu, Mai. Kenapa? Karena itu belum diresmikan oleh pemerintah setempat. Ada fasilitas yang kurang, yaitu musola, kemudian pagar di sekeliling, kemudian isi dari 5 penginapan di situ, porabotnya belum ada. Tetapi saat ini ada kelompok sadar wisata yang melakukan
pengamanan ya bagi pengunjung yang dibuka setiap Sabtu dan Minggu. Jaraknya sekitar 18 kilo lah dari Muara Rantau. Tapi kalau kita dari ibu kota Kabupaten Baritokuala lebih jaraknya, sekitar 20 kilo mungkin lebih. Demikian laporan Mukhtar Wahid, Mai, dari Kabupaten Baritokuala, Mai. Terima kasih rekan Muhtar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah lapak bensin eceran di Jalan Delanggu, Pulan Harjo, tepatnya Dukuh Ponggok, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten, terbakar pada Jumat 30 Desember. Kebakaran lapak bensin ini lantaran cucu dari pemilik lapak bermain lilin. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Klaten, Sumino, mengatakan kejadian tersebut terjadi di lapak bensin eceran milik warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Zarvan Muhana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Zarvan. Ya, terima kasih rekan Mai. Selamat siang Tribuners. Nah, di Klaten pada saat tanggal 30, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kemarin, terjadi kebakaran di lapak bensin eceran di Desa Ponggok. Kebakaran terjadi akibat cucu dari pemilik lapak bermain lilin saat bapaknya sedang mengisikan bensin ke jerigen. Dari lapak tersebut milik Bapak Soeharno, tepatnya di pinggir Jalan Delanggu Pulan Harjo, Dukuh Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Pulan Harjo. Dari kejadian ini mengakibatkan lapak tersebut habis dibakar api, sehingga menyebabkan kerugian ditaksir mencapai 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu terdiri dari 100 liter BBM yang terbakar serta lapak. Sementara itu aset yang dapat diselamatkan oleh damkar adalah rumah tinggal yang berada di belakang dari lokasi lapak tersebut. Dan untuk kebakaran di Klaten sendiri, ini termasuk kebakaran terakhir pada tahun kemarin ya, Tribuners. Ya, terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih rekan Zarvan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku terpukul dan meminta maaf soal kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan Verdi Sambo dan tragedi di Stadion Kanjuruhan. Penegasan itu disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dalam rilis akhir tahun Polri 2022 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Desember. Awalnya Sigit mengaku bahwa kinerja institusinya masih banyak kekurangan pada 2022. Karena itu ia meminta maaf jika masyarakat Indonesia masih melihat kinerja Korps Bayangkara masih belum sesuai harapan. Sigit pun mencontohkan 3 kasus besar yang menjadi sorotan masyarakat. Adapun 3 kasus tersebut adalah penembakan terhadap Brigadir J, tragedi Kanjuruhan, hingga kasus narkoba yang melibatkan ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dalam kasus Sambo, pihaknya telah menetapkan 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana. Tak hanya itu, penyidik juga menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus obstruction of justice, penyidikan kasus Brigadir J. Di kasus Irjen Teddy Minahasa, Sigit menuturkan bahwa pihaknya juga telah menetapkan 10 orang tersangka. Adapun 5 orang diantaranya adalah anggota Polri. Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa kasus ketiga yang menjadi sorotan masyarakat adalah tragedi Kanjuruhan. Dalam kasus ini, pihaknya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka, 5 orang diantaranya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan telah P21. Selain menyampaikan permohonan maaf, Listio Sigit juga membeberkan berbagai pencapaian Polri selama tahun 2022. Sigit mengungkapkan jumlah kasus narkoba yang ditangani sepanjang 2022 lebih dari 30.000 kasus. Menurutnya, barang bukti yang diamankan ditaksir mencapai triliunan rupiah. Sigit memaparkan kasus narkotika dengan barang bukti jenis sabu menjadi kasus yang paling banyak diselesaikan penanganannya, yakni nilainya mencapai 9,4 triliun
rupiah. Di sisi lain, ia menambahkan secara keseluruhan jumlah kasus yang ditangani Polri sepanjang 2022 turun 611 kasus atau sekitar 1,5% dibandingkan 2021. Sigit mengklaim penanganan kasus penyebaran dan penggunaan narkoba dapat menyelamatkan 104.461.569 jiwa. Sigit juga mengklaim telah memberantas kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah. Adapun Satgas Operasi Madagoraya di Poso telah menangkap 7 orang anggota MIT pada 2021. Sigit menyampaikan pada 2022 sebanyak 3 anggota MIT telah ditangkap dan 1 orang masih dalam pengejaran. Ia lantas meminta masyarakat tak perlu lagi khawatir karena kelompok MIT telah diberantas. Polda Metro Jaya masih mendalami motif kasus pembunuhan seorang wanita yang belum diketahui identitasnya yang diduga dimutilasi di sebuah kontrakan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menuturkan saat ini penyelidikan kasus tersebut penyidik akan dibantu oleh sejumlah ahli. Sebelumnya diberitakan sesosok jasad perempuan ditemukan di sebuah rumah kontrakan pada Jumat 30 Desember dini hari. Adapun lokasinya di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat pertama kali ditemukan jasad korban dalam kondisi termutilasi di dalam 2 kontainer box dan terbungkus plastik. Kasus mutilasi ini terungkap berawal saat polisi melakukan pencarian terhadap seorang pria berinisial MEL berusia 34 tahun yang dilaporkan hilang. Adapun kejadian tersebut mulanya diketahui pada Kamis 29 Desember sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan mengatakan saat itu anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Kemudian anggota Unit 4 Resmob Polda Metro Jaya melakukan lidik dan mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Sementara itu, tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara telah melakukan autopsi terhadap jasad wanita yang diduga korban mutilasi di sebuah kontrakan di Desa Lembang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil autopsinya diketahui mayat wanita tersebut ternyata sudah lama disimpan di lokasi. Di sisi lain, saat ini tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP. Dilaporkan hilang oleh istrinya sendiri, pria bernama M. Eki Listianto alias EL berakhir ditangkap oleh pihak kepolisian sebagai pelaku kasus mutilasi seorang wanita misterius. Jasad korban yang telah dimutilasi ditemukan di kontrakan EL yang berada di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 30 Desember. Berikut sejumlah fakta terkait kasus mutilasi wanita di Bekasi. Yang pertama, diketahui pelaku melancarkan aksinya memakai gergaji listrik. Kombes Hengki menjelaskan tulang korban yang diperiksa oleh ahli forensik ternyata menunjukkan bentuk bergerigi. Terkait kasus ini, Kombes Hengki turut merasa ada keanehan di sekitar tempat kejadian perkara. Hengki heran mengapa tetangga di sekitar TKP tidak mendengar dan tidak mengetahui adanya mayat yang sudah lama disimpan di lokasi tersebut. Kemudian tetangga tak curiga. AR yang kerap berada di kontrakan mengaku jarang melihat EL berada di TKP. Sebagai informasi, AR merupakan tetangga sebelah kamar pelaku. AR mengaku tak curiga ada kejadian apapun sehingga ia pun mengaku kaget tentang adanya mayat dalam kontrakan tersebut. Kemudian keseharian pelaku. Dikutip dari Kompas, keseharian EL di kontrakan diungkap oleh sang pemilik kontrakan berinisial AS.
berusia 54 tahun. AS menjelaskan EL telah mengontrak sejak bulan Juni tahun 2021. Namun sejak Agustus 2022, EL sudah tak lagi membayar biaya sewa. Ketika EL tak lagi rutin membayar sewa, AS mengaku jarang berkomunikasi dengan EL. AS mengaku dirinya juga ikut terkena imbas di mana istrinya diteror oleh debt collector pinjaman online yang mencari-cari EL. EL bercerita kepada AS bahwa keluarganya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Bahkan EL mengaku pada AS bahwa ia sering pulang ke Bandung lantaran memiliki anak dan istri di sana. Kepada AS, EL mengaku bekerja sebagai seorang kontraktor. Eki Listianto alias EL sempat dilaporkan hilang oleh istrinya sendiri pada Jumat 23 Desember. Saat dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian ditemukan fakta mengejutkan bahwa EL menyimpan mayat wanita yang telah dimutilasi di kontrakannya di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 30 Desember. Keseharian EL di kontrakan diungkap oleh sang pemilik kontrakan berinisial AS. AS menjelaskan EL telah mengontrak sejak tahun 2021 silam. Namun sejak Agustus 2022, EL sudah tak lagi membayar biaya sewa. Ketika EL tak lagi rutin membayar sewa, AS mengaku jarang berkomunikasi dengan EL. AS mengaku dirinya juga ikut terkena imbas di mana istrinya diteror oleh debt collector pinjaman online yang mencari-cari EL. EL bercerita kepada AS bahwa keluarganya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Kepada AS, EL mengaku bekerja sebagai seorang kontraktor. Jasad yang disimpan oleh EL ternyata sudah berusia 2 bulan. Hal tersebut diungkap oleh seorang saksi bernama Dian Herdiansyah. Anehnya, warga setempat tidak ada yang curiga dan tidak menyium adanya bau busuk dari tempat kejadian perkara. Dian menyebut EL sudah memikirkan matang-matang bagaimana cara agar mayat tersebut tidak berbau. Mayat tersebut diketahui dibungkus rapi serta ventilasi kontrakan juga ditutup plastik oleh EL. Sampai saat ini masih diselidiki identitas mayat wanita misterius tersebut oleh pihak kepolisian. Pelaku sendiri diamankan tak jauh dari TKP saat sedang menyopiri sebuah mobil bersama seorang wanita. Menurut kesaksian istri pelaku yaitu EZ, suaminya tidak kunjung pulang setelah pamit ingin mengambil uang. EZ sempat menelusuri ponsel EL yang terakhir terdeteksi pada Sabtu 24 Desember berada di Kalimalang, Jakarta Timur. Pada akhirnya EZ beserta keluarga melaporkan EL yang hilang ke Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota. Viral di media sosial, wahana dunia fantasi alias Dufan Tornado mati mendadak saat dinaiki pengunjung. Dugaan penyebabnya akhirnya terungkap. Kejadian ini kemudian viral setelah ada pengunjung Dufan yang merekam dan menyebarkannya ke media sosial pada Sabtu 24 Desember. Video yang viral memperlihatkan posisi wahana tornado berhenti sementara mendadak pengunjung menggantung. Humas Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho mengatakan wahana tornado Dufan berhenti mendadak saat sistem sensornya bermasalah. Diduga wahana pemacu adrenalin ini berhenti mendadak saat sensornya terkena air hujan. Pasalnya, sesaat sebelum kejadian pada Sabtu sore pekan lalu sempat terjadi hujan di kawasan Dufan. Pada saat sensor mengalami masalah, sistem keamanan di Tornado Dufan akan menyala secara otomatis untuk memberhentikan wahana yang masih bergerak. Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat wahana tornado tiba-tiba berhenti saat sedang dinaiki pengunjung Dufan. Terlihat area Dufan di dalam video baru saja terguyur hujan. Para pengunjungnya pun tampak tegang saat melihat wahana permainan tornado Dufan yang tiba-tiba berhenti saat berada di atas. Menurut perekam video, tornado Dufan tiba-tiba berhenti saat sedang dalam posisi miring karena mengalami masalah teknis.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang mengonfirmasi ada 30 titik banjir yang menggenang di Semarang dengan ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 70 cm. Pada Sabtu 31 Desember malam, beberapa wilayah sudah terpantau mulai surut, seperti di jalan-jalan protokol di kawasan Tugu Muda, Simpang 5, Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, hingga Jalan Pahlawan. Kendati demikian, Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin menyebut aliran Sungai Tenggang masih siaga banjir. Ia mengatakan stasiun pompa saat ini masih bekerja untuk menyedot air masuk ke dalam Sungai Tenggang dan diperkirakan pada hari pertama tahun 2023 ini yaitu Minggu 1 Januari sudah surut jika tidak terjadi hujan kembali. Adapun banjir juga masih menggenang di daerah Telogosari seperti Jalan Sidomukti, Jalan Tejo Kusumo, Jalan Sidoluhur, Jalan Sido Asih dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Stasiun pompa di Sungai Semarang yang menjadi hilir dari kawasan di sekitarnya seperti Waru juga masih bekerja untuk memompa air dengan kapasitas 35.000 liter per detik. Akibat banjir di Semarang tersebut, Iswar mengatakan banyak warga Semarang mengungsi baik ke rumah saudara maupun di posko pengungsian. Bahkan ada juga yang langsung dibawa ke rumah sakit karena mengeluhkan sakit. Iswar menjelaskan masyarakat yang mengungsi sudah dibuatkan beberapa dapur umum untuk memberikan bantuan makanan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan pangkat 32 perwira menengah menjadi perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal. Hal itu dilakukan saat Kapolri menaikkan pangkat ratusan perwira di lingkungan Polri mulai dari Brigjen atau Jenderal Bintang 1 ke Irjen atau Jenderal Bintang 2, Kombes ke Brigjen dan AKBP ke Kombes. Adapun kenaikan pangkat Pati tertuang dalam ST 2775/12/2022 tanggal 23 Desember 2022. Berikut daftar polisi yang baru mendapat pangkat jenderal di Polri dari Kombes ke Brigjen. Yang pertama, Kombes Sukriya Gaos yang jabatannya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Kedua, Kombes M. Miftahur Rahman, jabatannya Widya Iswara Madya Sespim Lemdiklat Polri. Ketiga, Kombes Haris Aksara selaku Kapus Labfor Barreskrim Polri. Kemudian Kombes Burhanuddin selaku Widya Iswara Kepolisian Utama TK2 Sespim Lemdiklat Polri. Kelima, Kombes Agus Saripul Hidayat selaku Auditor Kepolisian Utama TK2 Itwasum Polri. Keenam, Kombes Yaya Ahmudiarto selaku Karomisinter Div Hubinter Polri. Ketujuh, Kombes Kasihan Rahmadi selaku Wakapolda Riau. Kedelapan, Kombes Stephen M. Napiun selaku Wakapolda Maluku. Kesembilan, Kombes Firly Ruspang Samosir selaku Danpas Brimob 1 Korbrimob Polri. Kesepuluh, Kombes Gatot Hariwibowo selaku Danpas Brimob 3 Korbrimob Polri. Ke-11 Kombes Rahmat Pamuji selaku Wakapolda Sulawesi Barat. Ke-12 Kombes Agus Santoso selaku Kadiklat Reserse Lemdiklat Polri. Ke-13 Kombes Juhandani Raharjo Puro selaku Dirtipidum Barreskrim Polri. Kemudian Kombes Ruslan Effendi selaku Dirkamnek Baintelkam Polri. Kemudian Kombes Desi Andriani selaku Psikolog Kepolisian Utama TK2 SSDM Polri. Kemudian Kombes Nurworo Danang selaku Karodalpres SSDM Polri. Kombes Rosianto Yuda Hermawan selaku Wakapolda Kalimantan Selatan. Kombes Helvi Asegaf selaku Penyidik Tindak Pidana Utama TK2 Barreskrim Polri. Kombes Diki Patria Negara selaku Widya Iswara Madya Sespim Lemdiklat Polri. Kombes Solihin selaku Widya Iswara Kepolisian Utama TK2 Sespim Lemdiklat Polri. Kombes Agustinus Berlianto Pangaribuan selaku Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi BN. Kombes M. Zulkarnain selaku Wakapolda Sumatera Selatan. Kombes M. Rudi Syarifuddin
Syafirudin maksud kami selaku Dirbintip Mas Korbin Mas Bahar Polri, Kombes Arif Budiman selaku Danpas Brimob 2 Korbrimob Polri, Kombes Himawan Bayu Aji selaku penyidik tindak pidana utama TK2 Bareskrim Polri, Kombes Rahmawati selaku Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri, Kombes M. Sabilul Alif selaku Wakapolda Banten. Sementara itu, berikut daftar polisi yang naik pangkat menjadi Brigjen karena pengabdian. Yang pertama ada Kombes Mohseno Putro selaku Kasetum Polri, kedua Kombes Teddy Setiadi selaku Pati Baintelkam Polri, ketiga Kombes Suroso Miharjo selaku Irbi Jemenopsnal, 2 Itwil, 3 Itwasum Polri, keempat Kombes Solihin selaku Karo SDM Polda Jawa Barat, dan kelima Kombes Tejo Dwikora. Aktor Indra Bekti masih dirawat intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui pria yang akrab disapa Bekti itu menjalani 2 kali operasi pasca mengalami pendarahan otak. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, menyebut suaminya sering mengeluh pusing. Diketahui rasa pusing muncul lantaran Indra Bekti masih memikirkan pekerjaan. Selain mengeluh pusing, Indra Bekti juga mengalami gangguan pada kedua matanya pasca operasi. Dila mengakui sejak Sabtu siang penglihatan Indra Bekti tidak baik. Pasalnya, sang suami mengeluh pandangannya buram. Lebih lanjut, Aldila mengungkapkan suaminya itu kehilangan memori ingatan. Aldila berujar Indra Bekti sempat membahas soal perjalanan asmara mereka. Ia pun bersyukur karena sang suami masih mengingatnya. Sebagai informasi, Indra Bekti pingsan akibat pendarahan otak saat siaran di sebuah stasiun radio. Kejadian tersebut bermula dari Indra Bekti yang tak kunjung keluar dari toilet. Kemudian tim segera menyusul ke toilet dan menemukan Indra dalam kondisi tak sadarkan diri. Bupati Nunukan Asmin Laura berharap perayaan Malam Tahun Baru 2023 berjalan kondusif. Hal itu disampaikan Asmin Laura saat apel kesiapsiagaan pengamanan Malam Tahun Baru 2023 di depan Tugu Dwikora Alun-Alun Nunukan. Dalam apel kesiapsiagaan tersebut diikuti sekira 500 personel TNI Polri, instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya. Laura mengatakan berbagai perayaan ibadah dan perayaan Natal di sepanjang Desember 2022 telah berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Ia meminta antar lembaga yang terlibat dalam pengamanan Malam Tahun Baru bisa menjaga komunikasi dengan baik. Laura juga berharap apa yang telah menjadi arahan, skema, dan skenario Kapolres Nunukan dalam rangka mengamankan Malam Tahun Baru 2023 bisa dijalankan dengan baik oleh jajarannya. Ia juga berpesan agar dalam pengaturan lalu lintas dan segala sesuatu yang bersentuhan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan tegas dan humanis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian
Selamat siang Tribuners, Live Update Travel kembali hadir edisi 1 Januari 2023. Kami akan sajikan beragam informasi menarik seputar kuliner dan wisata yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Tentunya bersama saya, Saradita, selengkapnya di Tribun News. Pergantian malam tahun baru 2023 di Solo berlangsung sangat meriah. Ketoprak Balekambang turut menghadirkan lakon Ande-Ande Lumut untuk menghibur pengunjung Car Free Night pada malam pergantian di hari Sabtu tadi. Warga memadati halaman Geraha Wisata Niaga yang menjadi salah satu panggung hiburan. Sutradara Slamet Meteor Slang mengaku ingin menghadirkan lakon yang ringan di malam pergantian tahun baru ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan tribunsolo.com Ahmad Syarifuddin. Silakan Ahmad. Ya benar rekan Sarah dan Tribuners bahwa semalam diadakan Car Free Night di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, dan di situ ada banyak sekali panggung hiburan dan salah satunya memang ada Ketoprak Balekambang yang di situ mementaskan lakon Ande-Ande Lumut. Kemudian ada juga panggung hiburan seperti dangdut, pop, keroncong dan lain sebagainya, sampai ada setidaknya 14 titik panggung hiburan yang tersebar di Jalan Slamet Riyadi, dan semalam sangat penuh oleh pengunjung Car Free Night. Kemudian ada banyak PKL juga yang ikut meramaikan, dan setelah Car Free Night selesai, tadi pagi juga Car Free Day tetap berlangsung dan tetap dipadati pengunjung juga walaupun tidak seperti sebelumnya. Demikian rekan Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih Ahmad atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan Tribuners, perayaan malam tahun baru 2023 di Pantai Kuta berlangsung dengan sangat meriah. Ribuan masyarakat terpantau sudah memadati Tsunami Shelter Kuta yang menjadi lokasi pusat kegiatan pada hari Sabtu kemarin. Mulai dari anak-anak hingga lansia terlihat ikut serta meramaikan malam pergantian tahun baru 2023. Acara yang bertajuk Celebration of the Sea Old and New 2022-2023 sukses membuat pengunjung berbahagia. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Bali, Putu Yunia. Silakan Putu. Baik, terima kasih Sarah. Jadi betul sekali, tadi malam kita semua sudah merayakan, khususnya di Bali, merayakan tahun baru 2023. Sejak sore kemarin, kami juga standby di Pantai Kuta yang memang selalu setiap tahunnya menjadi pilihan untuk merayakan tahun baru 2023 ini. Namun memang karena terkendala pandemi sejak 2 tahun lalu, saat ini seluruh masyarakat bergeliat kembali untuk melaksanakan perayaan tahun baru 2023. Sepantauan kami kemarin sejak sore memang Pantai Kuta ini sudah ramai oleh para pengunjung, baik itu anak-anak, orang tua, maupun hingga lansia yang melakukan aktivitas di sepanjang pinggir pantai dan juga di laut Pantai Kuta, mulai dari berenang, kemudian berselancar, atau bahkan sekadar duduk santai sambil menikmati air kelapa muda. Dan tidak hanya itu, bar dan pertokoan yang ada di sisi jalan Pantai Kuta ini juga sangat ramai dipenuhi oleh pengunjung seperti lautan manusia. Hingga menjelang tengah malam pun keramaian tidak bisa terelakkan lagi, dan banyak lahan kosong yang berada di seputaran Pantai Kuta tiba-tiba berubah menjadi tempat parkir dadakan. Dan karena ini pun kemacetan memang tidak bisa dihindarkan karena ada terjadi beberapa penutupan jalan dan juga pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian setempat. Nah, dalam acara ini merupakan acara yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang sudah dimulai sejak pukul 4 sore. Ada penampilan live music yang dimeriahkan oleh musisi band lokal dan juga nasional ternama. Antara lain Pongki Barata, DJ Gwen, Joni Agung dan Dalboti, The Hydran, Crazy Horse, Hidra Putusuta, Bintang Band, The Small X, Bobby Dinar, dan ada pula DJ War, Majegalau Band, The Arta Band, serta
peserta Magician Weeks Ambara yang menampilkan aksi sulapnya. Tidak hanya itu juga, di sepanjang acara perayaan tahun baru kemarin di Celebration by the Sea juga ada pertunjukan mural yang diinisiasi oleh komunitas seni dari salah satu perguruan tinggi seni di Bali, yaitu ISI Denpasar. Nah, Bupati Badung Giri Prasad juga terlihat hadir mengikuti acara yang dihandle oleh MKes Region Showbiz hingga selesai. Tepat pukul 00 WITA atau waktu Indonesia Tengah, kembang api pun dihidupkan di atas puncak Tsunami Shelter. Tsunami Shelter sendiri salah satu monumen yang dibangun di Pantai Kuta, tepatnya setelah Pasar Seni Kuta. Dan semua mata manusia pun dan kamera juga tertuju pada kembang api yang dihidupkan selama kurang lebih 5 menit tersebut. Sorak-sorai masyarakat pun menggema menambah kemeriahan pesta kembang api untuk menyambut pertanda pergantian tahun 2023. Masyarakat sangat bahagia terpancar dari wajahnya yang menampilkan kebahagiaan serta ketakjuban melihat pesta kembang api tersebut. Belum usai setelah itu, setelah penyalanya kembang api pergantian tahun, acara masih dilanjutkan dengan penampilan band live music, dan juga sebagian pengunjung masih terus antusias mengikuti acara Celebration by the Sea ini hingga selesai. Namun beberapa sebagiannya lagi mulai meninggalkan lokasi dengan rasa puas dan senyuman lebar yang terpancar di wajahnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pantai Kuta Bali. Kembali ke Sarah. Baik, terima kasih Putu atas laporan Anda. Saya bisa membayangkan bagaimana meriahnya pesta perayaan Tahun Baru 2023 di Kuta ya. Dan pemirsa, kita akan berlanjut ke informasi selanjutnya. Langit malam Manokwari, Papua Barat bergelimang cahaya warna-warni kembang api tepat ketika waktu berdentang pukul 00 waktu Indonesia Timur pada hari Minggu tadi. Bukan hanya langit yang memantulkan keramaian pesta kembang api. Di jalanan, orang-orang berpesta menyambut pergantian tahun baru 2023. Pintu-pintu rumah di tepian jalan terbuka lebar dan orang-orang duduk bergerombol atau berlalu lalang di jalan layaknya di tengah hari. Kemudian musik ragam genre juga dimainkan dengan volume tinggi untuk menyambut pergantian pesta Tahun Baru 2023. Dan informasi selengkapnya kita sudah tersambung bersama wartawan Tribun Papuabarat.com, ada Crescensiawati. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Sarah dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat tahun baru 2023. Betul sekali bahwa di Manokwari, Papua Barat, malam pergantian tahun 2022 ke tahun 2023 berlangsung meriah. Bukan hanya terpusat di lapangan Borarsi, tetapi juga hampir di setiap rumah maupun ganggang di Manokwari antusias sekali untuk menunjukkan pertunjukan kembang api. Dan masyarakat yang tidak memainkan kembang api memilih untuk hanya menyaksikannya dan memilih tempat di ketinggian, daerah ketinggian seperti di Jalan Gunung Sajuk Amban untuk menyaksikan kembang api yang dinyalakan dari pusat kota Manokwari, yakni di lapangan Borarsi yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan TNI Polri yang digelar. Acaranya bertajuk Lepas Tahun 2022 dan Sambut Tahun Baru 2023. Acara ini telah dinanti-nanti oleh masyarakat Manokwari karena selama 2 tahun terakhir kegiatan pertunjukan kembang api di lapangan Borarsi ditiadakan karena pandemi COVID-19, sehingga hanya ada satu spot untuk menonton pesta kembang api, yakni di Toko Tengah, salah satu distributor resmi penjualan kembang api di Manokwari. Dan cuaca tadi malam di Manokwari sangat mendukung untuk menyaksikan pesta kembang api, karena padahal sebelumnya sepanjang dari pagi hingga sore Manokwari, dari BMKG Manokwari diramalkan terjadi hujan, dan betul sekali awan langit Manokwari sepanjang hari itu, setengah hari itu berawan, tetapi pada malam hari berubah cerah sehingga pesta kembang api dapat disaksikan dengan mata telanjang dan sangat menarik perhatian seluruh masyarakat Manokwari. Apalagi ditambah dengan konser musik yang mendatangkan bintang tamu, penyanyi kawakan seperti Joan Idol, seorang penyanyi asli Papua dari Kaimana Serui, dan juga grup band Papua Original.
Baik rekan Sarah, itulah yang bisa saya laporkan dari Manokwari. Baik, terima kasih Crescencia atas laporan Anda. Begitu meriah perayaan Tahun Baru di Tanah Papua. Dan kita juga akan melihat bagaimana Karawang Night Festival atau Karnival bisa menjadi pilihan lokasi bagi keluarga untuk mengisi momen libur Tahun Baru 2023. Karnival berlokasi di kawasan Galuh Mas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atau di samping Mall Karawang Central Plaza. Karnival ini menempati lahan seluas 30.000 meter persegi dengan ragam area bermain yang unik dan nyaman. Ada sekitar 20 wahana permainan yang bisa dinikmati untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Koordinator Fun World Wilayah Karawang, Budi Supriyadi, mengatakan untuk harga tiket ada 2 macam. Dan informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh wartawan Warta Kota Muhammad Azam. Silakan Muhammad Azam dengan laporan Anda. Ya, baik, Sarah, memang Karnaval Night Festival atau disingkat Karnival ini berada di kawasan bisnis Galumas, wilayah Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Karnival ini memang cocok menjadi salah satu pilihan bagi keluarga mengisi momentum libur Natal maupun dan Tahun Baru. Apalagi memang sekarang ini menjadi hari libur terakhir mungkin ya untuk bagi para orang tua mengajak anak-anaknya untuk bermain. Ya, ini salah satunya yang direkomendasikan yang berada di wilayah Karawang ialah Karawang Night Festival. Untuk di Karawang Night Festival sendiri untuk harga tiket relatif disebut murah ya. Ada 2 kategori tiket. Yang pertama ialah seharga 50.000 dan seharga 88.000. Untuk seharga 50.000 bisa menikmati 3 fasilitas secara langsung yang wahana-wahana yang ada di Karnival, baik itu pertama Dino Lab, terus Dino Show, hingga tampilan yang sangat instagramable yaitu warna-warni klip lampu Let's Glow. Untuk tiket seharga 88.000 itu merupakan paket lengkap. Dalam tiket 88.000 pengunjung bisa menikmati seluruh wahana yang total wahana di Karnival ini ada kurang lebih 20 wahana. Dengan tiket 88.000 para pengunjung ini bisa menikmati seluruh wahana permainan yang ada di Karnival kecuali go-kart. Untuk go-kart sendiri ada biaya tambahan untuk masuk ke go-kart ialah sebesar 60.000. Untuk wahana-wahana yang ada di Karnival mulai dari roller coaster, ada kincir angin, ada trampolin, ada kuda berputar, ada swing, maupun ada akademi drifting dan masih banyak lainnya, dan tentu juga ada trampolin. Untuk Karnival sendiri pada momentum libur sekolah ini buka lebih awal yang sebelumnya pada hari-hari sebelumnya atau bukan libur sekolah, buka pukul 2 siang hingga tutup pukul 10 malam. Untuk momen libur sekolah ini dibuka lebih awal, yakni buka pukul 10 pagi dan tutup pukul 10 malam. Seperti itu laporannya. Baik, terima kasih Muhammad Azam atas laporan Anda. Dan reporter kami juga telah menghimpun data dari Koordinator Fun World Wilayah Karawang, Budi Supriyadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Masuk kita 50.000 per orang. Kemudian kalau untuk paket bermainnya tetap 88.000. Jadi tidak ada kenaikan harga di momen liburan ini. 20 wahana bermain, jadi orang bisa main sepuasnya lah dengan harga 88.000. Ada coaster, ada bumper car, ada merry-go-round, ada hostnya museum, atau ada lagi dino
Dino World ya, Dino yang lagi ngetrend saat ini gitu. Tapi ada tambahan juga nih di selain yang 20 itu, pas di momen liburan ini kita ada Dino Show. Jadi satu hari itu kita show-nya 3 kali dalam satu hari. Kenapa? Jam 1, jam 3, dan jam 7 waktunya gitu ya. Cuman mungkin kalau kondisi kayak alam begini nih mungkin diundur gitu ya. Kalau pas waktunya memang hujan ya kita tunda lah. Setelah tadi ke Karawang, saya akan mengajak Anda ke Kabupaten Semarang yang memiliki berbagai macam wisata air yang bisa menjadi jujukan para wisatawan lokal. Salah satunya adalah wisata alam Sumber Mas Kaliodo yang terletak di Dusun Karangnongko, Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Wisata Kaliodo cocok dikunjungi para wisatawan yang ingin menikmati liburan Tahun Baru 2023. Kaliodo ini memiliki air yang masih asri, segar dan jernih, serta nampak kebiruan dengan kedalaman air sekitar 1,7 meter. Para wisatawan sering menikmati suasana Kaliodo ini dengan makan gorengan dan minum secangkir kopi yang bisa dipesan di warung area tersebut. Untuk informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jateng, Hanes Walda. Silakan. Baik, di Kabupaten Semarang memang memiliki berbagai macam wisata air yang menjadi jujukan para wisatawan lokal maupun luar daerah. Salah satunya adalah wisata alam Sumber Mas Kaliodo yang berada di Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kaliodo ini memiliki air yang masih asri, segar dan jernih, serta tampak kebiruan dengan kedalaman hingga 1,7 meter. Para wisatawan sering menikmati suasana Kaliodo ini dengan makan gorengan dan meminum secangkir kopi yang dipesan di warung area tersebut. Untuk tiketing tidak ada tiket masuk untuk masuk ke wisata Kaliodo ini. Untuk saat libur semester atau tahun baru seperti saat ini, banyak wisatawan yang berkunjung ke Kaliodo. Tak heran, Kaliodo ini diserbu para wisatawan karena kejernihan air dari sungai atau kali tersebut. Banyak juga para wisatawan yang berkunjung karena tertarik dari postingan di berbagai sosial media seperti Facebook dan Instagram. Sementara itu, Kaliodo ini juga cukup unik sebab debit air cukup besar saat musim kemarau. Namun untuk saat musim hujan seperti sekarang ini, debit air malah menurun, bahkan tidak ada air yang mengalir dari Kaliodo tersebut. Selain menjadi wisata air, Kaliodo juga menjadi sumber mata air yang digunakan petani untuk mengairi kurang lebih 50 hektar persawahan yang ada di sekitar wilayah Kaliodo. Di Desa Gedangan, di wisata Gedangan sendiri merupakan buah dari masyarakat tempat dengan semangat gotong royong dengan adanya potensi yang bisa dikembangkan memunculkan gagasan membentuk desa wisata Kaliodo ini. Kaliodo ini juga diresmikan sekitar November 2016. Desa wisata Gedangan juga sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun dikelola oleh swadaya masyarakat, wisata Sumber Mas Kaliodo ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti ruang ganti, toilet, warung makan, gazebo, dan persewaan ban. Waktu yang cocok untuk berwisata di Kaliodo ini adalah saat musim kemarau, karena air akan lebih tampak berwarna kebiruan dan lebih jernih. Demikian, Sarah.
Baik, terima kasih Anes atas laporan Anda. Ini mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi para wisatawan lokal yang saat ini sedang ada di wilayah Kabupaten Semarang atau sekitarnya. Bisa mampir ke wisata Kaliodo ini. Dan selanjutnya kita akan ada informasi mengenai pesta pergantian tahun 2023 di Solo yang sempat vakum karena pandemi COVID-19. Car Free Night di Solo kembali digelar pada hari Sabtu 31 Desember 2022 malam. Gelaran Car Free Night dimulai sekitar pukul 21 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, di mana gelarannya diadakan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, mulai dari Purwosari hingga Geladak, dan Jalan Jenderal Sudirman dari Geladak sampai ke Tugu Pamandengan di depan Balai Kota Solo. Car Free Night terbilang cukup meriah tahun ini, dan tampak ribuan wisatawan ikut meramaikan gelaran Car Free Night di malam pergantian tahun baru 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Travel, ada Ambar. Silakan Ambar dengan laporan Anda. Ya, Sarah. Car Free Night kembali digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, di mana gelarannya sendiri ini pertama kali diadakan setelah sebelumnya vakum karena pandemi COVID-19. Untuk acara Car Free Night-nya diadakan tepat di malam tanggal 31 Desember tahun 2022, mulai pukul 9 malam hingga pukul 1 dini hari. Nah, gelarannya sendiri lokasinya berada di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, mulai dari Purwosari sampai ke Geladak, hingga dari Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Tugu Pamandengan di depan Balai Kota Solo. Nah, gelaran kali ini terbilang cukup ramai, di mana ada ribuan wisatawan yang ikut meramaikan gelaran dari Car Free Night di Kota Solo. Kebanyakan wisatawan tidak hanya datang dari Kota Solo saja, namun juga di luar wilayah Kota Solo, mulai dari wilayah Klaten, kemudian dari Sukoharjo, Jakarta, Bandung, dan masih banyak lagi. Kemudian menurut pantauan kami, sejak pukul 7 malam, wisatawan sudah mulai berdatangan, dan kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu sejenak di Pasar Ngasopuro, dan pengunjung sendiri semakin ramai ketika memasuki pukul 9 malam, di mana gelaran dari Car Free Night ini dimulai. Nah, untuk memeriahkan acara dari Car Free Night di Kota Solo, ada 14 panggung hiburan yang telah dipersiapkan. Nah, panggung hiburan ini tersebar di sejumlah titik, mulai dari rel bengkong di Purwosari hingga Balai Kota Solo. Nah, pengisi dari hiburan ini sendiri beragam, mulai dari pertunjukan reog, kemudian ada keroncong, karawitan, dangdut, hingga senda tari Ramayana yang diadakan di Balai Kota. Nah, meski Car Free Night ini sendiri padat wisatawan, namun suasananya masih terbilang cukup kondusif, di mana masyarakat tampak begitu menikmati suasana dari Car Free Night. Ada yang memilih untuk jalan-jalan, kemudian menikmati kuliner lokal, hingga duduk lesehan sembari menyaksikan penampilan dari panggung hiburan yang disediakan oleh Pemkot Kota Solo. Sarah. Baik, terima kasih Ambar untuk laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan memang ya, antusias warga masyarakat untuk merayakan Tahun Baru 2023 ini terbilang sangat tinggi dan melonjak. Apalagi pemerintah sudah mencabut PPKM darurat. Dan lebih dari 30.000 orang merayakan malam pergantian Tahun Baru 2023 di wilayah Jakarta Pusat. Lautan masyarakat tampak memadati kawasan Bundaran HI menjelang detik-detik pergantian tahun. Pembawa acara yang memandu di atas panggung festival dengan lantang menghitung mundur detik sambil diikuti gemuruh kembang api atau petasan. Tak diam begitu saja, ribuan masyarakat yang hadir terdengar mengikuti hitungan sang pembawa acara. Sontak masyarakat bertepuk tangan bersamaan dengan riuh gemuruh petasan yang semakin banyak dinyalakan. Kerlap-kerlip sinar petasan yang lebih tinggi daripada patung selamat datang tampak indah untuk dipandang. Ribuan masyarakat bersukacita merayakan Tahun Baru 2023.
Mereka mengabadikan momen tersebut melalui ponsel pintarnya. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Komarudin mengatakan pihaknya melakukan pengamanan khusus di sejumlah titik lokasi perayaan malam pergantian tahun baru 2023, mulai dari kawasan Benyamin Sueb hingga Monas. Berdasarkan pantauan pihaknya, lebih dari 30.000 orang memadati wilayah Jakarta Pusat. Kawasan yang paling ramai didatangi masyarakat, yakni Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Kemudian ada Dukuh Atas sampai dengan FX. Antusiasme masyarakat pada pergantian tahun baru 2023 melonjak terlebih saat PPKM darurat telah dicabut oleh pemerintah. Selesai kemeriahan perayaan malam tahun baru 2023, keadaan Jakarta terpantau masih aman terkendali. Meski demikian, banyak juga beredar di media sosial beberapa atau sebagian masyarakat yang berada di Bundaran HI sedikit kesulitan untuk kembali ke rumahnya masing-masing atau keluar dari kawasan Bundaran HI tersebut. Hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat, bahkan bisa dikatakan lautan masyarakat berkumpul di Bundaran HI untuk beramai-ramai merayakan pergantian malam tahun baru 2023. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pergantian tahun 2021 ke 2022 masih diberlakukan PPKM level atau PPKM darurat, sehingga banyak masyarakat tahun lalu memilih untuk berdiam atau tidak keluar rumah untuk merayakan perayaan tahun baru. Berbeda dengan antusiasme masyarakat saat ini yang melonjak drastis untuk bisa merayakan tahun baru 2023 di luar ruangan. Warga DKI Jakarta yang memadati sekitaran Bundaran HI pada hari Sabtu 31 Desember 2022 kecewa karena tidak akan ada perayaan tahun baru dengan kembang api. Warga Bekasi bernama Ari mengaku tidak mengetahui informasi bakal tidak ada kembang api pada perayaan pergantian tahun baru 2023 di Bundaran Hotel Indonesia. Ia datang dari Bekasi mengendarai motor bersama keluarganya. Sayangnya, sampai Bundaran HI, ia menelan kekecewaan karena tidak bisa menyaksikan pesta kembang api. Warga lainnya asal Jakarta Pusat bernama Nur dan Hasah mengaku datang ke Bundaran HI untuk menyaksikan malam pergantian tahun baru tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Nur dan Hasah rutin ke Bundaran HI setiap tahunnya. Mereka berharap dapat merayakan pergantian tahun baru 2023 dengan menyaksikan pesta kembang api. Namun, disayangkan dan mereka sangat kecewa karena ternyata tidak ada perayaan pesta kembang api tahun ini di Bundaran HI. Di sisi lain, ada warga Depok lainnya mengaku biasa saja dengan tidak adanya perayaan kembang api di Bundaran HI. Menurutnya, yang penting adalah dia dan keluarganya bisa refreshing dan menghabiskan pergantian malam tahun baru 2023 tidak hanya di rumah. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi kekecewaan warga bahwa tidak ada kembang api dalam perayaan pergantian tahun baru 2023 di Bundaran HI. Menurut Heru Budi, hal itu dilakukan semata-mata untuk keamanan warga. Heru juga menyebutkan warga yang datang untuk merayakan pergantian tahun baru di Bundaran HI ada pula yang berasal dari Banten dan juga sekitar Jakarta, wilayah Jakarta lainnya. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya sendiri sebelumnya memang melarang masyarakat menyalakan kembang api maupun petasan dalam perayaan pergantian malam tahun baru 2023 pada hari Sabtu kemarin. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran menegaskan bahwa petasan dan kembang api itu dilarang khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, kemudian hingga MH Tamrin yang dimana menjadi titik kumpul massa.
Ia menegaskan bahwa pelarangan petasan dan kembang api untuk dinyalakan agar masyarakat dapat dengan aman merayakan malam pergantian tahun baru di lokasi yang sudah disediakan tersebut. Tak hanya itu, kedua barang itu juga disebutkan lebih banyak merugikan dan mengganggu kenyamanan masyarakat apabila dinyalakan berlebihan di tengah keramaian. Perayaan Tahun Baru 2023 menjadi momen paling dinantikan banyak masyarakat, tak terkecuali warga daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu titik perayaan Tahun Baru 2023 digelar di Ambarukmo Plaza pada hari Sabtu 31 Desember malam. Para warga maupun wisatawan memadati jalanan depan Ambarukmo Plaza demi menyaksikan pesta kembang api. Petugas gabungan dari Polresta Sleman dan juga TNI, Brimob, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan berjaga untuk mengamankan dan mengatur lalu lintas menjelang pergantian tahun baru. Masyarakat mulai memadati jalanan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Banyak warga yang sengaja parkir di bahu jalan untuk menunggu pesta kembang api di Ambarukmo Plaza. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Ada pula masyarakat yang sengaja berjalan kaki demi menghindari kepadatan lalu lintas di daerah tersebut. Lautan manusia seakan tumpah di depan Jalan Laksda Adi Sucipto Ambarukmo tersebut. Arus lalu lintas mulai tersendat sekitar H-1 jam jelang pergantian malam tahun baru. Detik-detik menjelang pergantian malam tahun baru 2023, banyak kembang api mulai menghiasi langit kota Jogja. Teriakan antusias warga menyambut kemeriahan tahun baru 2023. Suara ratusan kembang api dan juga trompet memeriahkan pesta pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Banyak di antara masyarakat juga mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponselnya. Sebanyak total 1.800 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga pergantian malam tahun baru 2023 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada hari Sabtu kemarin. Kapolres Sleman AKBP Imam Rifai menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut sebanyak 1.500 personel berasal dari Polresta Sleman. Sementara sebanyak 330 personel tergabung dari instansi terkait seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga lainnya. AKBP Imam Rifai juga mengatakan kegiatan menjelang pergantian malam tahun baru 2023 diberlakukan di berbagai pos-pos pengamanan terpadu. Kami juga telah menghimpun wawancara Kapolres Sleman AKBP Imam Rifai. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Malam ini kami dari jajaran Polresta Sleman beserta jajaran instansi lainnya, baik itu TNI, kemudian pemerintah kabupaten, Dinas Perhubungan, PMI, dan seluruh instansi terkait melaksanakan kegiatan pengamanan tahun baru di bidang hukum Polresta Sleman. Dapat kami sampaikan terkait personil yang kita kerahkan pada malam hari ini, secara total kurang lebih ada 1.800, 1.500 sendiri kurang lebih ada dari Polresta Sleman, kemudian 330 kurang lebih ada dari instansi terkait, baik itu TNI, kemudian dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan malam hari ini, beberapa kegiatan pengamanan di tempat peribadatan gereja bagi saudara-saudara kita yang masih melaksanakan kegiatan misa. Kita lakukan pengamanan, ada kurang lebih 22 gereja. Kemudian pergantian malam tahun baru juga kita lakukan pengamanan, semuanya dengan tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan perayaan tahun baru ini dalam keadaan aman dan juga nyaman. Kami himbau kepada warga masyarakat tentunya untuk bersabar apabila memang terjadi kepadatan
terkait dengan lalu lintas, kami pastikan akan kami hadir untuk membantu dan mengurai serta memastikan nantinya akan dilancarkan kembali lalu lintas tersebut. Dan juga tetap berhati-hati dan jaga kesehatan, dan kita juga berdoa bersama semoga kita lalui malam tahun baru ini dengan baik, dengan aman dan nyaman. Dan kami beserta jajaran Polres Sleman mengucapkan selamat tahun baru dengan doa semoga di tahun yang baru ini kita semua dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita kita dan juga dapat kita lalui dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, Kota Semarang dilanda banjir menjelang Tahun Baru 2023. Kota Lama Semarang, destinasi wisata yang kini banyak dikunjungi pelancong dari luar kota, tidak luput dari terjangan banjir Semarang pada hari Sabtu kemarin. Uniknya, tak semua wisatawan kecewa dengan kondisi Kota Lama yang terendam. Sebagian dari mereka tetap bisa menikmati suasana Little Netherlands tersebut dengan apa adanya. Wisatawan asal Bogor yang bernama Ali bersama anaknya Nafis tetap menikmati suasana Kota Lama Semarang meski dalam kondisi banjir. Bagi Ali, suasana Kota Lama Semarang yang banjir menurutnya justru lebih terasa berbeda. Dia jauh-jauh datang dari Bogor ke Kota Lama Semarang untuk menghabiskan liburan tahun baru. Meskipun sedikit terkejut dengan kondisi Semarang yang banjir, Ali tetap bisa menikmati Tahun Baru 2023 bersama keluarganya. Terlebih ini merupakan kali pertama ia datang ke Semarang. Dia juga membatalkan sejumlah rencana perjalanannya untuk keliling Semarang karena kondisi banjir tersebut. Secara terpisah, warga Kota Semarang, Jurnatan, yang bernama Suyitno, 70 tahun, mengatakan air banjir masuk merendam rumahnya sejak Sabtu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rumahnya yang berada di belakang kantor Polsek Semarang Utara harus terendam banjir. Dia mengaku masih mengantisipasi adanya kenaikan air karena kondisi hujan yang masih naik dan beberapa sungai yang meluap. Sebab banjir di Kota Lama tampak masih tinggi hingga pukul 11 siang kemarin. Ketinggian air selutut hingga paha orang dewasa. Pantauan di lapangan Kota Semarang, tepatnya di kawasan Kota Lama, biasanya dipadati wisatawan ketika momen liburan jelang Tahun Baru dan kini dipenuhi oleh air banjir. Ketinggian air cukup tinggi dan memang cuaca hujan mengguyur Kota Semarang sejak hari Sabtu pagi hingga menjelang malam pergantian Tahun Baru 2023. Sejumlah titik wilayah pantai utara Jawa atau Pantura di Jawa Tengah dilanda banjir pada malam Tahun Baru hari Sabtu kemarin. Titik wilayah Pantura di Jateng yang dilanda banjir tersebut meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, kemudian Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, hingga Kabupaten Grobogan. Salah satu tempat atau wilayah yang populer untuk menghabiskan liburan adalah Pulau Dewata. Bali dipadati wisatawan menjelang hingga awal tahun 2023 ini. Sejumlah wisatawan memadati sejumlah ruas jalan, terutama akses menuju destinasi wisata populer yang mengalami kemacetan parah. Demi menghindari kemacetan parah saat periode liburan tahun baru ini, ada sejumlah tips menghindari macet untuk kalian yang sedang berada di Bali. Kemacetan di Bali selama 3 hari terakhir bahkan berlangsung hingga malam hari. Salah satu warga Bali, Tiffany Febriana, mengatakan kawasan-kawasan yang macetnya cukup parah antara lain di daerah Kuta, Seminyak, Canggu, Uluwatu, dan Ubud. Sementara spot kemacetan biasa terjadi di pusat oleh-oleh. Kemudian di area Kuta dan Tuban yang jalannya sempit banyak dipenuhi oleh bis-bis
wisata baik yang lewat ataupun keluar masuk parkir. Tips yang pertama adalah menghindari area rawan macet. Beberapa kawasan yang sebaliknya Anda hindari ketika liburan tahun baru, termasuk Jalan Sunset Road, kawasan Canggu Kuta Uluwatu, hingga Garuda Wisnu Kencana. Sementara menurut warga Bali lainnya yang bernama Hana, Nusa Dua dan Samur meski termasuk destinasi populer serta mengalami keramaian, namun tidak sampai menimbulkan macet. Kemudian tips kedua adalah menaiki sepeda motor untuk memudahkan Anda menyelip di antara rapatnya kendaraan roda 4. Membawa motor akan cukup membantu ketika merayap di jalanan yang macet. Ditambah lagi dengan musim hujan saat ini, membuat warga Bali juga membawa mobil ketika berpergian sehingga kapasitas jalanan kian penuh. Dengan membawa motor, wisatawan juga bisa melewati jalur-jalur tikus. Kemudian yang ketiga, hindari jam rawan macet. Adapun jam rawan macet biasa berlangsung usai makan siang sekitar pukul 14 WITA sampai dengan malam hari. Mungkin Anda yang ingin keluar bisa pergi pada pagi hari yang relatif masih lebih lengang dan minim orang-orang yang beraktivitas. Kemudian tips yang terakhir, hindari staycation di area macet. Bagi Anda yang tetap ingin liburan nyaman di Bali, Hana menyarankan untuk memilih opsi staycation di tempat yang cukup jauh dari keramaian. Selain menghindari macet ketika beraktivitas, Anda juga bisa lebih memaksimalkan liburan ketika ada di Pulau Dewata. Viral di media sosial TikTok sebuah video yang memperlihatkan wahana tornado di dunia fantasi atau Dufan, Taman Impian Jaya Ancol sempat berhenti. Padahal wahana tersebut masih dinaiki dan terisi penuh oleh pengunjung. Pihak manajemen Ancol buka suara terkait video viral wahana tornado di Dufan yang macet ketika melayani pengunjung. Humas Ancol, Eko Prasetyo menyebut bahwa video yang beredar viral di media sosial itu merupakan kejadian lama. Eko mengatakan kejadian itu terjadi sekitar tanggal 24 Desember 2022, sekitar pukul 4 sore. Berhentinya wahana tornado dikarenakan sensor pada mesin pengaman otomatis mendeteksi adanya masalah sehingga wahana tiba-tiba berhenti. Menurutnya, 1 jam berikutnya, tepat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, wahana sudah kembali normal. Dalam peristiwa itu, pihak Ancol juga memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Eko menegaskan bahwa wahana tornado aman digunakan dan sudah berfungsi baik setelah memenuhi uji keamanan yang dilakukan secara berkala. Sebelumnya beredar di media sosial dan viral terkait wahana tornado di dunia fantasi yang diberitakan mengalami gangguan. Ironisnya gangguan tersebut terjadi saat tornado sedang memuat banyak penumpang dan tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Kondisi terekam di dalam video tersebut baru saja terguyur hujan. Para pengunjung pun tampak tegang saat melihat wahana permainan tornado Dufan yang tiba-tiba terhenti saat berada di ketinggian. Video ini pun langsung viral di media sosial dengan beragam komentar. Bagi Anda yang ingin tetap di Jakarta, namun masih menikmati liburan tahun baru, ada beberapa rekomendasi tempat pilihan untuk berwisata. Salah satunya adalah kawasan Monumen Nasional alias Monas. Monas, Jakarta tetap buka pada awal tahun 2023. Kepala Unit Pengelola Teknis Monas, Muhammad Isa Sanuri mengatakan, Monas buka seperti biasa dan dapat dikunjungi oleh masyarakat. Monas akan buka seperti biasa hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Setelah kawasan Monas buka hingga pukul 1 dini hari tadi untuk menyambut pergantian tahun baru, pengunjung baru bisa kembali masuk ke kawasan Monas sekitar pukul 6 pagi tadi hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara Tugu Monas akan mulai dibuka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan tutup pada jam yang sama yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Loket pembelian tiket Tugu Monas dibuka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jika Anda ingin mengunjungi kawasan Monas, tidak akan dikenakan biaya apapun alias gratis. Biaya baru akan dikenakan apabila ingin masuk ke Tugu Monas. Harga tiket masuk museum di dalam Tugu Monas dibanderol dengan harga Rp5.000 untuk orang dewasa dan anak-anak sebesar Rp2.000. Sementara untuk mahasiswa dibanderol harga tiket seharga Rp3.000. Untuk Anda yang ingin menaiki puncak Monas, cukup mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 saja untuk tiket orang dewasa. Sementara anak-anak Rp4.000 dan mahasiswa Rp8.000. Perayaan Tahun Baru di kawasan Monas memang berlangsung sejak pukul 6 hingga 1 dini hari tadi. Kendati buka hingga tengah malam, pengelola Monas tidak menyajikan gelaran khusus untuk merayakan pergantian malam Tahun Baru 2023. Para pengunjung dapat menikmati malam Tahun Baru dengan bercengkrama bersama orang-orang terdekat sambil menyaksikan pertunjukan air mancur menari atau Monas Jakarta Fountain yang dibagi menjadi 5 sesi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Selamat Tahun Baru 2023. Semoga tahun ini bisa menjadi tahun yang penuh harapan bagi kita semua. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama adalah kabar duka datang dari keluarga Syahnas kenang permintaan Mami Popon sebelum meninggal. Kabar duka datang dari keluarga Sultan Andara Raffi Ahmad, di mana sang nenek Mami Popon dikabarkan meninggal dunia
pada hari Sabtu 31 Desember 2022 di rumah. Kesedihan dirasakan seluruh keluarga termasuk adik kedua dari Raffi Ahmad, yakni Syahnas Sadikah yang terlihat berada di rumah sang ibu Ami Konita di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Syahnas menceritakan mengenai permohonan Mami Popon yang sempat disampaikan kepada dirinya sebelum sang nenek jatuh sakit. Ia menceritakan jika Mami Popon ingin diajak berjalan-jalan keliling Jakarta yang untungnya sempat terrealisasikan. Memiliki kedekatan dengan sang nenek, Syahnas menceritakan bahwa sosok Mami Popon di matanya adalah sosok yang cerewet. Tak hanya itu, Syahnas juga menceritakan jika Mami Popon pernah meminta untuk diajarkan berbalas pesan di aplikasi chatting. Semenjak itulah Mami Popon tidak pernah absen mengirimkan pesan kepada dirinya yang akan menjadi salah satu hal yang paling dirindukannya. Berikut wawancara dengan Syahnas. Ayo. Ya. Kakak Chana turut berduka cita sebelumnya. Iya, makasih buat teman-teman. Kakak Chana kalau boleh tahu waktu ketika mendapatkan kabar duka ini lagi di mana gitu dan seperti apa? Iya, tadi dengar aku pas lagi ada kerjaan dikabarin gitu kalau udah sekarat banget kondisinya. Memang 2 minggu terakhir 2 minggu terakhir ini memang udah makin turun terus kondisinya Mami gitu kan. Kemarin dia juga sempat masuk ICU lama ya di rumah sakit gitu. Jadi memang kondisinya tuh turun terus sampai akhirnya tadi sore jam 4 ditelepon sama Mbak Gigi gitu, Mami apa namanya udah sekarat gitu. Jadi langsung dipecet-pecet sih. Memang selama ini mengikuti perkembangan kondisi Mami Popon? Ngikutin banget, karena kan selama Mami sakit nih, Maminya tinggal di Jakarta kan biasanya Mami tuh aslinya tinggal di Bandung. Cuman karena pas mulai sakit ini, dibawalah sama kita di Jakarta biar deket kan sama keluarga, jadi di rumah Mami gitu. Dirawatnya dari mulai masih di rumah sampai ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit itu pokoknya di rumahnya Mami gitu. Jadi emang bener-bener sering ketemu, maksudnya ngontrol Mami banget. Kakak Chana selama ini maksudnya selama dekat dengan Mami Popon itu apa sih yang selalu diingat ajarannya dari Mami Popon? Apa ya, deket sama Mami deket banget karena Mami kan nenek aku satu-satunya. Maksudnya dari papa tuh udah nggak punya nenek kakek gitu, jadi tinggal Mami aja satu-satunya gitu. Dekat dulu juga sempat tinggal bareng. Dulu kan waktu papa meninggal Mami tinggal di rumah Bandung tuh, jadi dari zaman sekolah. Pokoknya dulu tuh hampir tiap hari pulang sekolah tuh pasti ke rumah Mami. Terus Mami sempat tinggal di rumah juga, jadi memang deket banget. Apa ya diajarin sama Mami, kalau Mami itu kan seneng dandan ya, jadi kayak mau dimanapun tuh tetap harus menjaga penampilan gitu. Mami itu jadi kayak harus mempercantik diri itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi mau di rumah juga diam tetap dandan pokoknya. Gitu. Sebelum Mami Popon pergi gitu, ada pesan nggak sih ke Syahnas? Pesan sih kalau makanya sebelum kondisinya menurun drop gitu. Ya paling selalu ngingetin Mami tuh jangan lupa sholat ibadahnya gitu. Terus paling lebih sering nanya ini Zenzune sih, sampai akhirnya kan stroke nggak bisa ngomong tuh. Jadi memang udah agak susah komunikasi lah saat itu sama Mami beberapa bulan tuh karena stroke. Ada nggak sih nenek yang sampai yang ada yang apa ya? Alhamdulillah waktu itu kan Mami emang udah susah banget kondisinya buat ke Jakarta gitu. Cuman waktu itu ya udahlah gitu, dibawa keliling-keliling, pengen keliling-keliling di Jakarta katanya. Jadi dari Bandung sengaja diantar ke Jakarta buat keliling. Ya udah ke mobil sama Bani ya. Udah bobo. Bobo. Apa sih yang hilang dari sosok Mami Popon nih, kebiasaannya apa yang diingat terus sama? Ya itulah Mami tuh cerewet, maksudnya sering banget ngasih tahu gitu ke cucu-cucunya. Sering juga teleponan, WhatsAppan. Waktu itu Mami pengen belajar WhatsApp, katanya baru diajarin lah waktu itu gimana caranya WhatsAppan, teleponan gitu. Maksudnya ya kangen aja pasti sama Mami. Biasanya tiap hari mah pasti ada nge-WhatsApp, nanyain Zenzune.
Doa untuk Mami Popon ke sana. Doanya buat Mami udah nggak sakit lagi, sekarang Mami udah bahagia insya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa Mami diampuni Allah, musuh pokoknya apa namanya, Mami diampuni semua dosa-dosa. Di Bandung, besok ke Bandung. Pagi sih, ya rencana sih kan dimakannya habis libur ya, jadinya pagi berangkat. Man, Terima kasih. Terima kasih ke sana. Sami-sami, yuk. Nanti isinya nggak ketemu ya tadi? Masuk ke Bandung. Kabar selanjutnya datang dari Ami Konita dan Raffi Ahmad ikhlaskan kepergian Mami Popon. Ami Konita, ibunda Raffi Ahmad, menceritakan kronologi meninggalnya Mami Popon Hanifah pada Minggu 31 Desember 2022. Mami Popon Hanifah adalah ibunda Ami Konita dan juga nenek dari Raffi Ahmad. Ami Konita mengatakan bahwa ibundanya Mami Popon Hanifah meninggal dunia pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ami menyebut selama 7 bulan ini ibundanya mengidap sakit stroke. Selama beberapa bulan terakhir, Mami Popon sudah dipasang alat bantu ventilator dan dirawat di rumah. Selama menjalani perawatan sebulan terakhir, diakui Ami kalau ibundanya Mami Popon tidak pernah memperlihatkan progres kesembuhan. Dan Ami pun langsung mengumpulkan sanak keluarganya untuk datang ke rumah di mana tempat Mami Popon berada. Saat keluarga sudah kumpul, akhirnya Ami memutuskan untuk menurunkan tensi darah. Kondisi Mami Popon langsung menurun drastis dan Ami Konita mengakui keluarga melepas alat ventilator di tubuh Mami Popon sebagai bentuk keikhlasannya melepas kepergian sang ibunda untuk selama-lamanya. Berikut wawancara dengan Ami Konita. Udah kumpul semua, udah ngedrop ya, akhirnya udah ventilator dicabut, semuanya dicabut, jadi ya udah akhirnya nggak lama kemudian maminya nggak ada. Maminya sakitnya udah berapa lama Bu atau dirawatnya berapa lama? 7 bulan. Dari mulai masih duduk, bisa duduk, masih bisa pakai kursi roda, lama-lama ICU, pulang lagi, ICU, pulang lagi. Jadi kita semua udah pasrah. Yang terbaik buat Mami. Berarti tadi mulai menurunkan alat tensi dan juga melepas ventilator udah bentuk keikhlasan dari keluarga yang Iya, karena udah kasihan lihat Maminya udah pipis juga udah nggak pipis gitu kan, pupuknya juga udah enggak, mukanya semakin bengkak, jadi ya udah daripada kesiksa jadi udah kita ambil. Rencananya selama dirawat sampai hari ini siapa Mami yang sering nemenin mungkin? Kalau di ICU kemarin kan nggak bisa nemenin, makanya jadi pas di ICU tuh 2 minggu, 3 minggu deh kayaknya. Kalau di ICU nggak, di sini sih banyak yang nemenin. Ada saya, kadang cucu bergantian, ada suster-suster, ada orang rumah. Rencana di makam ini kapan? Rencana dimakamin insya Allah besok subuh kita mau berangkat ke Bandung. Mau disepratan dulu, dimandiin dan sebagainya, lalu di makam dalam kaum dekat ayah saya. Karena tadi mau sore ini, cuma kan pas malam tahun baru takutnya macet, masuk Bandungnya juga sulit juga sih, karena rumah saya dekat gazebo situ, jadi pasti susah masuk. Tapi memang keinginan dari almarhumah Mami untuk maksudnya dimakamin di Bandung. Iya sih udah pengennya kan di Bandung dekat sama ayah saya. Di situ makamnya juga udah dipersiapkan sih. Ibu saya udah mempersiapkan, jadi ya udah besok bisa pagi-pagi nunggu gali, terus ya udah kita makamin siang hari. Mami selama ini yang diingat dari Mami Popon ajarannya seperti apa Mami? Banyak sih ya, didikan seorang ibu pasti meneraplah sama anak-anak cucunya, ya banyak hal yang baik-baiknya. Raffi Oh iya, tadi pas udah mulai turun tensinya saya udah manggil Raffi cepat kesini karena tensi udah turun, akhirnya dia cepat. Jadi kita semua tadi udah, kalau bahasa Sundanya udah nungkulin lah
kebahagiaannya gitu. Jadi semua di riung orang banyak, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ya alhamdulillah tadi pas lepasan juga tenang karena sakit itu udah lama. Mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya selama sakit ini. Jadi tadi alhamdulillah sih tenang pas lepasnya. Almarhum meninggalnya di umur berapa, Mama? 88 tahun Desember kemarin. Meninggalkan berapa anak dan cucu dan cicit? Meninggalkan anak tadinya 7 tapi nggak ada 2 jadi tinggal 5. Kalau cucu berapa ya? Aduh banyak. Dikit berapa, cucu berapa, saya belum sempat hitung nih sekarang gitu. Mungkin tapi seperti apa sih, ini kan malam tahun baru yang harusnya. Iya malam tahun baru, tapi ya udah kadarulahnya seperti ini di akhir tahun, di penghujung tahun. Kabar selanjutnya datang dari presenter Indra Bekti, di mana kondisi Indra Bekti sempat menurun karena banyaknya kunjungan. Musibah yang menimpa pembawa acara Indra Bekti mengundang perhatian dari rekan-rekan sesama artis. Sejak dikabarkan mengalami pendarahan otak dan menjalani operasi, banyak rekan artis yang berdatangan untuk menjenguk. Namun baru-baru ini pihak rumah sakit terpaksa membatasi kunjungan karena kondisi kesehatan Bekti yang menurun. Tekanan darah presenter berusia 45 tahun ini dikabarkan kembali naik dan pandangannya mulai kabur. Menurut Cipta, kunjungan dari banyak orang terlalu membuat Indra Bekti senang. Saking bersemangatnya, ayah dari 2 anak ini diduga ingin menyalurkan kesenangannya kepada teman-temannya. Pasalnya, setiap kali ada teman atau saudara yang menjenguk, presenter 45 tahun itu selalu melontarkan kata-kata lucu yang mengundang gelak tawa. Berikut wawancara dengan pihak keluarga dan juga manajer Indra Bekti. Bang, ada update dari Badila itu, Bang Indra ada matanya katanya penglihatannya agak sedikit kabur, kemudian tensi darahnya juga lagi naik lagi gitu, dan insya Allah besok akan ada observasi lanjutan ya dari pihak rumah sakit dan dokter. Kaburnya karena kenapa? Mungkin pikiran kerjaan masih atau gimana? Nah baik, jadi kalau untuk itu dari Badila sendiri juga mungkin belum ketemu sama dokter ya hari ini, jadi hanya keluhan dari Bang Indra yang disampaikan ke Dila. Jam berapa itu? Tadi sih update-nya saya dapat terima setelah jam 12 jam 1-an gitu. Tapi ketika diajak komunikasi baik ini? Ya, masih untuk respon kita ajak komunikasi dia masih baik gitu, dan alhamdulillahnya untuk ingatannya juga masih baik juga. Ketika ada obrolan itu apa sih yang dibicarakan sama Kak Indra? Yang mana nih? Ketika ada obrolan kan komunikasinya baik. Ya itu dia, Bang Indra. Kemarin-kemarin kan kita pernah mungkin dia nanyain handphonenya ya, karena dia ingat tanggal 31 ini harusnya dia ada acara gitu, dia masih ada pekerjaan, dan dia tuh orang yang kayak kalau sampai ke cancel kerjanya tuh nggak enak gitu. Itu jadi sempat ini juga pikiran mungkin ya. Ada tanggung jawab yang tinggi lah. Namanya Indra kan dia loyalitas sama pekerjaan tuh sangat tinggi. Jadi masih di otaknya tuh masih mikirin kerjaan dulu. Punya tanggung jawab meminta maaf sama pihak-pihak yang harusnya ada klien lah. Di pihak klien dia lebih mikirin. Harusnya dia memberikan kayak semacam hiburan ya. Iya, hiburan. Sebenarnya kan itu tugasnya saya sebagai manajer untuk udah menginfokan. Tapi dia merasa nggak klop aja kalau nggak dari dianya sendiri. Maka dia sempat juga ada beberapa memohon minta tolong dibikinkan video langsung direct. Akhirnya saya kirimkan ke pihak klien, minta maaf gitu. Sampai pun klien sampai bilang, ya ampun, sampai bela-belain kayak gitu. Ya Bu, gimana lagi Bu, saya tidak memaksakan, dia yang minta. Jadi nggak mungkin kita maksain, dia yang minta. Saking dedikasi sama ininya tinggi untuk meminta maaf bahwa dia tidak bisa hadir di acara tersebut. Mas Ray, tapi benar nggak sih ketika Mas Ray mau masuk ke ruangan Kak Indra harus dengan posisi tidur? Karena khawatir kalau bangun pasti ngomongin pekerjaan lagi. Iya, kalau khususnya saya ya, khusus pribadi saya selama ini saya belum pernah
Saya bisa masuk ke dalam ruangan karena saya punya akses. Cuman saya menunggu di saat bukan dia lagi bangun, di saat lagi dia istirahat. Karena kalau dia bangun, dia ngeliat saya, otaknya nanti kerjaan lagi. Dia nanyain, Roy kerjaan itu gimana? Kerjaan nanti gini. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi Shanty jawab isu perceraiannya. Belum lama ini penyanyi Shanty diisukan bercerai dengan sang suami. Isu cerai bermula saat Shanty mengubah nama akun Instagramnya menjadi @shantyofficial dari semula bernama @shantyparedes. Paredes diambil dari nama sang suami yakni Sebastian Paredes. Dugaan semakin diperkuat dengan unggahan di Instagram Shanty yang sudah meninggalkan Hong Kong tempat tinggal suami dan memilih menetap di Bali. Lebih lanjut, pelantun lagu Hanya Memuji itu mengaku memang sudah sejak Maret menetap di Bali. Rupanya untuk kembali ke Indonesia sudah menjadi doa Shanty sejak lama. Shanty berharap kepulangannya ke tanah air bisa kembali menyapa penggemarnya. Sebab sudah 12 tahun Shanty tak manggung karena diboyong Sebastian Paredes ke Hong Kong usai resmi menikah pada tahun 2010 lalu. Berikut wawancara dengan Shanty. Tapi saya kaget banget dipercaya gitu. Jadi kan berarti saya harus membuktikan bahwa saya tetap bisa menjaga kualitas apa yang dulu pernah saya kasih ke dunia musik Indonesia. Bahkan insya Allah kalau bisa lebih baik lagi gitu. Jadi senang, deg-degan, merasa bangga. Tapi ya lumayan agak excited juga sih. Ini udah berapa lama sih nggak nyanyi? Nggak nyanyi. Tiba-tiba Nggak nyanyi acara seperti ini. Iya. Lama banget lah Mbak, sejak saya pindah ke Hong Kong kan tahun 2010 tuh. Sebelum-sebelumnya kan aktif nyanyi. Saya kan pindah pas pada saat lagi naik-naiknya. Habis itu palingan saya balik acara wedding, acara yang nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau yang skalanya yang dikasih Mulia kayak gini, wah udah lama banget enggak. Jadi thank you banget loh Mulia percaya sama Shanty. Tenang, I haven't lost my mojo. Actually, karena udah lama enggak, jadi kayaknya semangatnya malah kayak ayo gitu. Dan alhamdulillahnya tuh kayak memang Allah kalau dan semesta sudah ngasih jalan tuh semuanya jalan lancar aja. Yang band langsung dapet, dancer langsung dapet, bandnya pinter, dancernya pinter, penyanyinya insya Allah pinter juga. Jadi semuanya satu line dan kita cuma 2 kali latihan. Ini yang ketiga. Sementara saya bawain nanti 9 lagu. Dan banyak medley yang pindah lagu dan ganti-ganti aransemen gitu. Jadi dari segi tarian juga baru, dari segi aransemen juga baru. Bandnya ini baru juga sekali main sama saya, tapi semuanya lancar. Insya Allah, I will give my best performance in 12 years in Mulia. Ada yang spesial nggak nanti yang ditampilkan di sini? Oh, banyak gimmick-gimmick gitu. Saya mau bawa props, jadi saya tuh seneng banget suatu konsep show yang ada konsepnya. Jadi nggak cuma nyanyi aja gitu. Jadi nanti ada 2 segmen. Segmen pertama itu burlesque, seksi-seksi cewek-cewek. Yang kedua itu Vegas showgirl. Jadi bulu-bulu, cewek-cewek yang kaki-kaki jenjang gitu. Mukanya langsung ngangguk-ngangguk. Intinya show ini terkonsep, saya udah pikirin baik-baik. Dan waktu sudah confirm itu pas saya lagi pergi liburan. Itu pasti liburan mikir terus tentang show ini, detailnya dari kostum, dari konsep, dari mau bicara apa, dari perpindahan aransemen, Zoom meeting sama penari, Zoom meeting sama band, everything I did jarak jauh. Jadi baru ketemu itu tanggal 29, latihan 30, latihan pas setelah ulang tahun, 31 kita JR bareng. Jadi mari kita lihat ntar malam kayak apa. I am so excited. Tapi sebelum latihan di sini, pas dapat tawaran tuh sempat nggak latihan sendiri gitu? Karena iya, terpisah. Shanty ini udah berapa lama nggak nyanyi gitu ya? Ini pastinya mah itu harus gitu. Berita terakhir, sudah memiliki rumah baru Vanessa Inés belum ingin menikah lagi. Pemain sinetron dan film televisi Vanessa Inés lega saat bisa memiliki rumah hingga 1 unit apartemen sebagai tempat tinggalnya. Di tahun 2022 kemarin, Vanessa Inés juga bisa membeli mobil, rumah, hingga ditawari pekerjaan sebagai presenter televisi. Apartemen dan rumah yang dibeli Vanessa Inés itu dibeli sebagai investasi untuk anaknya kelak. Perempuan yang kini berusia 25 tahun tersebut bersyukur mendapatkan banyak pekerjaan di tahun 2022.
Penghasilannya dikumpulkan dan dipakai Vanessa Ines untuk membeli rumah 2 lantai bergaya American Classic berwarna putih, hitam, dan abu. Ia sengaja merahasiakan harga rumah impiannya tersebut karena rumah ini adalah hasil jerih payahnya bekerja. Vanessa Ines yang bercerai dari pemain sinetron Rian DY pada 2019 itu sengaja membangun rumah untuk melengkapi tempat tinggal sebelumnya. Saat ini Vanessa Ines masih ingin menikmati statusnya sebagai orang tua tunggal untuk anak sematawayangnya dan belum terpikirkan untuk menikah. Berikut wawancara dengan Vanessa Ines. Semangatnya mereka juga menyambut tim kita, sama kayak aku host, terus ada co-hostku juga yang seorang aktor juga. Karena kalau kayak aku nih hostnya cewek, co-hostnya itu pasti cowok gitu. Oke, selain dapat income gitu dari program ini, apa sih yang didapetin dari Ines dari program yang bisa ketemu masyarakat yang mungkin kehidupannya nggak seberuntung kayak Ines gitu? Ya jauh ya, maksudnya apa ya, di situ aku melihat benar-benar kasih sayang yang sebenarnya gitu loh. Karena kan posisi ekonomi mereka tuh benar-benar yang sulit, mungkin bahkan sehari pun belum tentu mereka makan gitu. Karena aku kemarin dapat target yang bapaknya itu pernah sering malah nggak makan 2 hari gitu. Tapi tuh dia tetap punya istri yang membantu dia walaupun kerjanya harus ditumpukan sampah, dan kemarin pun aku ngikutin kerjaannya tuh di atas tumpukan sampah sampai dia bilang saya sampai ngejual anting ibu saya sendiri gitu untuk susu anak saya. Memang sangat-sangat prihatin gitu, dan aku melihat di situ kehidupan apa ya, kehidupan yang jarang banget nih aku lihat gitu kan. Bahkan mereka tuh ikhlas untuk cuma sekedar makan nasi sama air garam, bukan garam ditaburin ya, tapi air garam tuh air panas terus campurin garam, diaduk, taruh di nasi. Mereka ikhlas sampai aku nggak bisa nangis kan. Maksudnya tuh gini, aku memang seorang pemain sinetron, tapi di program ini tuh aku menunjukkan memang ya kalau aku sedih ya aku sedih gitu, aku nggak acting gitu. Di program itu bener-bener ya namanya program reality show kan, realita. Jadi yang aku tunjukkan adalah seorang Ines yang asli gitu. Jadi pernah ada target bapak-bapak, dia kerjanya itu jaring ikan di laut, dan aku waktu itu lagi pas sama Aden Bajai. Itu kita ke laut, ke tengah-tengah, itu sampai terombang-ambing segala macam, udah deg-degan dong. Duh, nggak bisa berenang. Asuransi gimana? Aduh, nggak ada jaminan nih, gitu kan. Tapi ya apa namanya, alhamdulillah selamat, terus kita lanjut ke rumahnya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo, yakni Arman Hanis, dalam keterangannya. Sebelumnya, Arman Hanis telah mengonfirmasi bahwa Ferdi Sambo memang melayangkan gugatan pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Desember kemarin. Namun, sehari berselang atau pada hari ini dijelaskan bahwa secara resmi Ferdi Sambo telah memutuskan untuk mencabut gugatan di PT-UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Arman mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Menurut Arman Hanis, Ferdi Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati telah menerima dan memahami reaksi dari publik perihal gugatan
yang diajukan pada 29 Desember. Arman menambahkan pencabutan gugatan ini sangat dipengaruhi faktor kecintaan Verdi Sambo terhadap institusi Polri. Terlebih, menurutnya, Verdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia pun menambahkan bahwa gugatan di PT UN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh negara. Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, pihak Verdi Sambo memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menyebut gugatan Verdi Sambo terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo ke PT UN membuat ex-Kadif Propam Polri tersebut tampak inkonsisten. Hal itu diungkapkan Bambang pada Jumat 30 Desember. Menurut Bambang, sedari awal kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mencuat, Verdi Sambo selalu mengucapkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kini Verdi Sambo tak terima dijatuhi hukuman etik pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Bambang, Verdi Sambo dinilai mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bambang mengatakan sikap dan langkah yang ditempuh Sambo dalam kasus ini seolah hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, pengakuan Sambo yang hendak bertanggung jawab atas perkara ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Bambang menilai gugatan yang dilayangkan ke PT UN merupakan hak Verdi Sambo sebagai warga yang merasa dirugikan atas putusan administrasi tersebut. Sehingga sah-sah saja apabila Verdi Sambo mengajukan gugatan tersebut. Bambang pun menilai masih terbuka peluang gugatan Sambo diterima oleh PT UN, sebab pemecatan Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan sebelum adanya putusan ingkrah dari kasus pidana dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Meski dalam sidang pidana kasus pembunuhan Brigadir J, banyak keterangan saksi yang memberatkan Sambo. Namun, kata Bambang, putusan PT UN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Bahkan lanjut Bambang merujuk ke peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri ada celah yang memungkinkan seorang terduga pelanggar kode etik berat mengajukan pensiun dini. Pasal 111 Perpol tersebut menyatakan terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan ke sidang KKEP. Menurutnya, ketentuan tersebut seringkali menjadi tempat berlindung para terduga pelanggar etik, sehingga tidak dikenai sanksi pemecatan karena lebih dahulu mengajukan pensiun dini. Meski ada peluang gugatan Sambo dikabulkan, namun menurutnya kemungkinannya sangat kecil. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Verdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan itu terkait putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember, pihak Verdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut selesai mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Arman menuturkan Verdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Ia menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Verdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun, kini ia memutuskan untuk mencabut kembali gugatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan Verdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Verdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimmick semata untuk mengalihkan perhatian.
Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap ex-Kadif Propam Polri itu. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Dilanjutkan oleh Mahfud, pemerintah saat ini lebih baik fokus pada proses persidangan yang dijalani oleh Sambo ketimbang gugatan yang dilayangkan oleh suami Putri Chandrawati itu. Sementara itu, Polri menyatakan siap menghadapi gugatan yang dibuat oleh mantan anggotanya tersebut. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengungkapkan ada 3 aspek teknis yang jadi pertimbangan dalam gugatan. Pertama, Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Polri secara profesional, mandiri dan berintegritas yang dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Kedua adalah soal pengunduran diri Sambo yang disebut tak diproses dan dipertimbangkan oleh Kapolri dan Presiden. Ketiga, hak pengunduran diri Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Aturan itu menyatakan bahwa terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pengacara keluarga Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak menilai Ferdi Sambo memiliki kepribadian ganda. Pasalnya, Sambo menggugat Kapolri hingga Presiden karena tak terima dipecat. Namun belakangan gugatan tersebut telah dicabut dengan alasan kecintaan Sambo terhadap Polri. Martin merasa heran dengan sikap Ferdi Sambo yang tidak konsisten. Sebelum dipecat, Sambo sempat menuliskan surat pengunduran diri kepada Kapolri. Hal itu terjadi menjelang sidang kode etik terhadap dirinya. Hasil sidang menyatakan bahwa Sambo diberhentikan secara tidak hormat. Anehnya, Sambo justru mengajukan banding. Mantan Kadif Propam itu baru resmi dipecat setelah bandingnya ditolak. Sambo kemudian menjalani serangkaian proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir J. Namun pada 29 Desember kemarin, publik dikejutkan dengan kabar Sambo menggugat Kapolri dan Presiden. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tak terima dipecat dari Polri. Oleh karena itu, Martin menyebut Sambo bersama tim pengacaranya memiliki kepribadian ganda. Belakangan, Ferdi Sambo berubah pikiran lagi dengan mencabut gugatannya tersebut. Pengacara Sambo Arman Hanis mengatakan alasan pencabutan didasari kecintaan kliennya terhadap Polri. Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN.
Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat, pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan. Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis lantas memberikan 3 poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu di antaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri. Arman mengklaim bahwa kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah 2 objek yang berbeda, sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan vonis PTDH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo karena tak terima sudah dipecat. Diketahui Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Gugatan ini dilayangkan lantaran Sambo tak terima dipecat dari kepolisian selesai kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya ada 4 poin yang diajukan dalam gugatannya tersebut. Dalam permohonannya, Presiden Jokowi menjadi tergugat 1, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tergugat 2. Berikut poin-poin gugatan Ferdi Sambo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Pertama, ia meminta agar PT UN mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selanjutnya, PT UN harus menyatakan batal atau tak sah keputusan tergugat 1 tentang PTDH pada 26 September 2022. Sementara tergugat 2 diminta menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila nantinya Majelis Hakim PT UN memiliki pendapat lain, maka diminta untuk mengambil keputusan yang adil. Diketahui Ferdi Sambo dilakukan pemberhentian tak dengan hormat pada 26 September lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kala itu Sambo sempat mengajukan banding atas putusan PTDH. Akan tetapi KKEP memutuskan menolak banding tersebut hingga akhirnya ia dipecat sebagai anggota Polri. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Mahfud MD, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai keputusan PTDH Ferdi Sambo telah sesuai dengan kepentingan institusi Polri. Hal ini menanggapi adanya gugatan yang dilayangkan pihak Ferdi Sambo terhadap hukuman etik yang dengan tergugat Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.
Menurut Albertus, Kompolnas menilai keputusan PTDH sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan organisasi dan tingkat kepercayaan publik. Albertus menilai kasus Sambo bukan hanya kasus pidana saja, akan tetapi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J telah membuat persepsi publik terhadap Polri turun drastis. Oleh karenanya, Kompolnas juga yang turut mengusulkan agar Ferdi Sambo untuk dilakukan PTDH. Namun begitu, Albertus menyatakan pihaknya menghormati pihak Ferdi Sambo yang mengajukan gugatan ke PT UN. Nantinya Kompolnas akan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menilai gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini yang memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdi Sambo, memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Menurutnya pencabutan tersebut telah resmi dilakukan terhitung pada Jumat 30 Desember. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal adanya upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember 2022. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember 2002, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait keputusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Ada 3 poin penting yang menjadi pertimbangan pihak Ferdi Sambo melaporkan Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Hal itu disampaikan oleh pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, pada Jumat 30 Desember. Gugatan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Dalam keterangan tertulisnya, Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri melaksanakan tugas secara profesional dan dapat dibuktikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Arman Hanis melanjutkan atas pencapaian tersebut, Ferdi Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri. Poin kedua yakni Arman Hanis menyinggung soal kliennya yang lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus 2022. Menurut Arman, hal itu dilakukan Ferdi Sambo untuk mendukung proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Surat tersebut diajukan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding. Selanjutnya, poin ketiga menurut Arman Hanis, hak pengunduran diri Ferdi Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Arman Hanis mengatakan juga bahwa pihaknya sepenuhnya sadar bahwa kliennya saat ini sedang berhadapan proses
proses hukum yang sangat berat. Bersamaan dengan hal itu, ia juga berharap para pihak terkait, khususnya negara, dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa kliennya selama menjadi anggota Polri secara proporsional. Lebih lanjut, Arman Hanis meminta kepada publik agar tidak menyangkutkan gugatan tersebut dengan kasus yang tengah dihadapkan oleh Ferdi Sambo, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu lantaran gugatan Ferdi Sambo merupakan hak konstitusional untuk setiap warga negara. Ya, saudara, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo baru saja mencabut gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo, yakni Arman Hanis, dalam keterangannya. Sebelumnya, Arman Hanis telah mengonfirmasi bahwa Ferdi Sambo memang melayangkan gugatan pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Desember kemarin. Namun, sehari berselang atau pada hari ini dijelaskan bahwa secara resmi Ferdi Sambo telah memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Arman mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Menurut Arman Hanis, Ferdi Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati telah menerima dan memahami reaksi dari publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember. Arman menambahkan pencabutan gugatan ini sangat dipengaruhi faktor kecintaan Ferdi Sambo terhadap institusi Polri. Terlebih, menurutnya, Ferdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia pun menambahkan bahwa gugatan di PT UN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh negara. Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menyebut gugatan Ferdi Sambo terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo ke PT UN membuat ex-Kadif Propam Polri tersebut tampak inkonsisten. Hal itu diungkapkan Bambang pada Jumat 30 Desember. Menurut Bambang, sedari awal kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mencuat, Ferdi Sambo selalu mengucapkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kini Ferdi Sambo tak terima dijatuhi hukuman etik pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Bambang, Ferdi Sambo dinilai mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bambang mengatakan sikap dan langkah yang ditempuh Sambo dalam kasus ini seolah hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, pengakuan Sambo yang hendak bertanggung jawab atas perkara ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Bambang menilai gugatan yang dilayangkan ke PT UN merupakan hak Ferdi Sambo sebagai warga yang merasa dirugikan atas putusan administrasi tersebut. Sehingga sah-sah saja apabila Ferdi Sambo mengajukan gugatan tersebut. Bambang pun menilai masih terbuka peluang gugatan Sambo diterima oleh PT UN, sebab pemecatan Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan sebelum adanya putusan ingkrah dari kasus pidana dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Meski dalam sidang pidana kasus pembunuhan Brigadir J, banyak keterangan saksi yang memberatkan Sambo. Namun, kata Bambang, putusan PT UN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Bahkan lanjut Bambang merujuk ke peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri ada celah yang memungkinkan seorang terduga pelanggar kode etik berat mengajukan pensiun dini. Pasal 111 Perpol tersebut menyatakan terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan ke sidang KKEP. Menurutnya, ketentuan tersebut seringkali menjadi tempat berlindung para terduga pelanggar etik, sehingga tidak dikenai sanksi pemecatan karena lebih dahulu mengajukan pensiun dini.
Meski ada peluang gugatan Sambo dikabulkan, namun menurutnya kemungkinannya sangat kecil. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan itu terkait putusan Presiden RI nomor 71/Polri/tahun 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut selesai mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Arman menuturkan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Ia menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun, kini ia memutuskan untuk mencabut kembali gugatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap ex-Kadif Propam Polri itu. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Dilanjutkan oleh Mahfud, pemerintah saat ini lebih baik fokus pada proses persidangan yang dijalani oleh Sambo ketimbang gugatan yang dilayangkan oleh suami Putri Chandrawati itu. Sementara itu, Polri menyatakan siap menghadapi gugatan yang dibuat oleh mantan anggotanya tersebut. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengungkapkan ada 3 aspek teknis yang jadi pertimbangan dalam gugatan. Pertama, Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Polri secara profesional, mandiri dan berintegritas yang dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Kedua adalah soal pengunduran diri Sambo yang disebut tak diproses dan dipertimbangkan oleh Kapolri dan Presiden. Ketiga, hak pengunduran diri Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Aturan itu menyatakan bahwa terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pengacara keluarga Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak menilai Ferdi Sambo memiliki kepribadian ganda. Pasalnya, Sambo menggugat Kapolri hingga Presiden karena tak terima dipecat. Namun belakangan gugatan tersebut telah dicabut dengan alasan kecintaan Sambo terhadap Polri. Martin merasa heran dengan sikap Ferdi Sambo yang tidak konsisten. Sebelum dipecat, Sambo sempat menuliskan surat pengunduran diri kepada Kapolri. Hal itu terjadi menjelang sidang kode etik terhadap dirinya. Hasil sidang menyatakan bahwa Sambo diberhentikan secara tidak hormat. Anehnya, Sambo justru mengajukan banding. Mantan Kadif Propam itu baru resmi dipecat setelah bandingnya ditolak. Sambo kemudian menjalani serangkaian proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir J. Namun pada 29 Desember kemarin, publik dikejutkan dengan kabar Sambo menggugat Kapolri dan Presiden. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tak terima dipecat dari Polri. Oleh karena itu, Martin menyebut Sambo bersama tim pengacaranya memiliki kepribadian ganda.
Belakangan, Ferdi Sambo berubah pikiran lagi dengan mencabut gugatannya tersebut. Pengacara Sambo Arman Hanis mengatakan alasan pencabutan didasari kecintaan kliennya terhadap Polri. Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat, pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan. Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis lantas memberikan 3 poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu di antaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri. Arman mengklaim bahwa kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah 2 objek yang berbeda, sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan vonis PTDH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo karena tak terima sudah dipecat. Diketahui Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Gugatan ini dilayangkan lantaran Sambo tak terima dipecat dari kepolisian selesai kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya ada 4 poin yang diajukan dalam gugatannya tersebut. Dalam permohonannya, Presiden Jokowi menjadi tergugat 1, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tergugat 2. Berikut poin-poin gugatan Ferdi Sambo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Pertama, ia meminta agar PT UN mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selanjutnya, PT UN harus menyatakan batal atau tak sah keputusan tergugat 1 tentang PTDH pada 26 September 2022. Sementara tergugat 2 diminta menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Apabila nantinya Majelis Hakim PT UN memiliki pendapat lain, maka diminta untuk mengambil keputusan yang adil. Diketahui Verdi Sambo dilakukan pemberhentian tak dengan hormat pada 26 September lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kala itu Sambo sempat mengajukan banding atas putusan PTDH. Akan tetapi KKEP memutuskan menolak banding tersebut hingga akhirnya ia dipecat sebagai anggota Polri. Gugatan yang dilayangkan Verdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Verdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Mahfud MD, Verdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Verdi Sambo hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai keputusan PTDH Verdi Sambo telah sesuai dengan kepentingan institusi Polri. Hal ini menanggapi adanya gugatan yang dilayangkan pihak Verdi Sambo terhadap hukuman etik yang dengan tergugat Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Menurut Albertus, Kompolnas menilai keputusan PTDH sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan organisasi dan tingkat kepercayaan publik. Albertus menilai kasus Sambo bukan hanya kasus pidana saja, akan tetapi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J telah membuat persepsi publik terhadap Polri turun drastis. Oleh karenanya, Kompolnas juga yang turut mengusulkan agar Verdi Sambo untuk dilakukan PTDH. Namun begitu, Albertus menyatakan pihaknya menghormati pihak Verdi Sambo yang mengajukan gugatan ke PT UN. Nantinya Kompolnas akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Verdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait putusan Presiden RI nomor 71 Polri tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember pihak Verdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Verdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Arman Hanis, kuasa hukum Verdi Sambo, memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Menurutnya pencabutan tersebut telah resmi dilakukan terhitung pada Jumat 30 Desember. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Verdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal adanya upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember 2022. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut.
Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember 2002, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait keputusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Ada 3 poin penting yang menjadi pertimbangan pihak Ferdi Sambo melaporkan Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Hal itu disampaikan oleh pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, pada Jumat 30 Desember. Gugatan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Dalam keterangan tertulisnya, Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri melaksanakan tugas secara profesional dan dapat dibuktikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Arman Hanis melanjutkan atas pencapaian tersebut, Ferdi Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri. Poin kedua yakni Arman Hanis menyinggung soal kliennya yang lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus 2022. Menurut Arman, hal itu dilakukan Ferdi Sambo untuk mendukung proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Surat tersebut diajukan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding. Selanjutnya, poin ketiga menurut Arman Hanis, hak pengunduran diri Ferdi Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Arman Hanis mengatakan juga bahwa pihaknya sepenuhnya sadar bahwa kliennya saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat. Bersamaan dengan hal itu, ia juga berharap para pihak terkait, khususnya negara, dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa kliennya selama menjadi anggota Polri secara proporsional. Lebih lanjut, Arman Hanis meminta kepada publik agar tidak menyangkutkan gugatan tersebut dengan kasus yang tengah dihadapkan oleh Ferdi Sambo, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu lantaran gugatan Ferdi Sambo merupakan hak konstitusional untuk setiap warga negara. Ya, saudara, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo baru saja mencabut gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo yakni Arman Hanis dalam keterangannya. Sebelumnya, Arman Hanis telah mengonfirmasi bahwa Ferdi Sambo memang melayangkan gugatan pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Desember kemarin. Namun, sehari berselang atau pada hari ini dijelaskan bahwa secara resmi Ferdi Sambo telah memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Arman mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Menurut Arman Hanis, Ferdi Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati telah menerima dan memahami reaksi dari publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember. Arman menambahkan pencabutan gugatan ini sangat dipengaruhi faktor kecintaan Ferdi Sambo terhadap institusi Polri. Terlebih, menurutnya, Ferdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia pun menambahkan bahwa gugatan di PT UN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh negara. Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menyebut gugatan Ferdi Sambo terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo ke PT UN membuat ex-Kadif Propam Polri tersebut tampak inkonsisten. Hal itu diungkapkan Bambang pada Jumat 30 Desember. Menurut Bambang, sedari awal kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mencuat, Ferdi Sambo selalu mengucapkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kini Ferdi Sambo tak terima dijatuhi hukuman etik pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Bambang, Ferdi Sambo dinilai mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bambang mengatakan sikap dan langkah yang ditempuh Sambo dalam kasus ini seolah hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, pengakuan Sambo yang hendak bertanggung jawab atas perkara ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Bambang menilai gugatan yang dilayangkan ke PT UN merupakan hak Ferdi Sambo sebagai warga yang merasa dirugikan atas putusan administrasi tersebut. Sehingga sah-sah saja apabila Ferdi Sambo mengajukan gugatan tersebut. Bambang pun menilai masih terbuka peluang gugatan Sambo diterima oleh PT UN, sebab pemecatan Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan sebelum adanya putusan ingkrah dari kasus pidana dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Meski dalam sidang pidana kasus pembunuhan Brigadir J, banyak keterangan saksi yang memberatkan Sambo. Namun, kata Bambang, putusan PT UN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Bahkan lanjut Bambang merujuk ke peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri ada celah yang memungkinkan seorang terduga pelanggar kode etik berat mengajukan pensiun dini. Pasal 111 Perpol tersebut menyatakan terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan ke sidang KKEP. Menurutnya, ketentuan tersebut seringkali menjadi tempat berlindung para terduga pelanggar etik, sehingga tidak dikenai sanksi pemecatan karena lebih dahulu mengajukan pensiun dini. Meski ada peluang gugatan Sambo dikabulkan, namun menurutnya kemungkinannya sangat kecil. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan itu terkait putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Arman menuturkan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Ia menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun, kini ia memutuskan untuk mencabut kembali gugatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap ex-Kadif Propam Polri itu. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Dilanjutkan oleh Mahfud, pemerintah saat ini lebih baik fokus pada proses persidangan yang dijalani oleh Sambo ketimbang gugatan yang dilayangkan oleh suami Putri Chandrawati itu. Sementara itu, Polri menyatakan siap menghadapi gugatan yang dibuat oleh mantan anggotanya tersebut. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengungkapkan ada 3 aspek teknis yang jadi pertimbangan dalam gugatan.
Pertama, Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Polri secara profesional, mandiri dan berintegritas yang dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Kedua adalah soal pengunduran diri Sambo yang disebut tak diproses dan dipertimbangkan oleh Kapolri dan Presiden. Ketiga, hak pengunduran diri Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Aturan itu menyatakan bahwa terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pengacara keluarga Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak menilai Ferdi Sambo memiliki kepribadian ganda. Pasalnya, Sambo menggugat Kapolri hingga Presiden karena tak terima dipecat. Namun belakangan gugatan tersebut telah dicabut dengan alasan kecintaan Sambo terhadap Polri. Martin merasa heran dengan sikap Ferdi Sambo yang tidak konsisten. Sebelum dipecat, Sambo sempat menuliskan surat pengunduran diri kepada Kapolri. Hal itu terjadi menjelang sidang kode etik terhadap dirinya. Hasil sidang menyatakan bahwa Sambo diberhentikan secara tidak hormat. Anehnya, Sambo justru mengajukan banding. Mantan Kadipropam itu baru resmi dipecat setelah bandingnya ditolak. Sambo kemudian menjalani serangkaian proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir J. Namun pada 29 Desember kemarin, publik dikejutkan dengan kabar Sambo menggugat Kapolri dan Presiden. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tak terima dipecat dari Polri. Oleh karena itu, Martin menyebut Sambo bersama tim pengacaranya memiliki kepribadian ganda. Belakangan, Ferdi Sambo berubah pikiran lagi dengan mencabut gugatannya tersebut. Pengacara Sambo Arman Hanis mengatakan alasan pencabutan didasari kecintaan kliennya terhadap Polri. Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat, pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan. Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis lantas memberikan 3 poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu di antaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri.
Arman mengklaim bahwa kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah dua objek yang berbeda, sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan vonis PTDH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo karena tak terima sudah dipecat. Diketahui Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Gugatan ini dilayangkan lantaran Sambo tak terima dipecat dari kepolisian selesai kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya ada 4 poin yang diajukan dalam gugatannya tersebut. Dalam permohonannya, Presiden Jokowi menjadi tergugat 1, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tergugat 2. Berikut poin-poin gugatan Ferdi Sambo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Pertama, ia meminta agar PT UN mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selanjutnya, PT UN harus menyatakan batal atau tak sah keputusan tergugat 1 tentang PTDH pada 26 September 2022. Sementara tergugat 2 diminta menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila nantinya Majelis Hakim PT UN memiliki pendapat lain, maka diminta untuk mengambil keputusan yang adil. Diketahui Ferdi Sambo dilakukan pemberhentian tak dengan hormat pada 26 September lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kala itu Sambo sempat mengajukan banding atas putusan PTDH. Akan tetapi KKEP memutuskan menolak banding tersebut hingga akhirnya ia dipecat sebagai anggota Polri. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Mahfud MD, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai keputusan PTDH Ferdi Sambo telah sesuai dengan kepentingan institusi Polri. Hal ini menanggapi adanya gugatan yang dilayangkan pihak Ferdi Sambo terhadap hukuman etik yang dengan tergugat Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Menurut Albertus, Kompolnas menilai keputusan PTDH sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan organisasi dan tingkat kepercayaan publik. Albertus menilai kasus Sambo bukan hanya kasus pidana saja, akan tetapi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J telah membuat persepsi publik terhadap Polri turun drastis. Oleh karenanya, Kompolnas juga yang turut mengusulkan agar Ferdi Sambo untuk dilakukan PTDH. Namun begitu, Albertus menyatakan pihaknya menghormati pihak Ferdi Sambo yang mengajukan gugatan ke PT UN. Nantinya Kompolnas akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait putusan
Putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Tanya itu Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini yang memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Menurutnya pencabutan tersebut telah resmi dilakukan terhitung pada Jumat 30 Desember. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal adanya upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember 2022. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Tanya itu Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember 2002, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait keputusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Ada 3 poin penting yang menjadi pertimbangan pihak Ferdi Sambo melaporkan Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Hal itu disampaikan oleh pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, pada Jumat 30 Desember. Gugatan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Dalam keterangan tertulisnya, Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri melaksanakan tugas secara profesional dan dapat dibuktikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Arman Hanis melanjutkan atas pencapaian tersebut, Ferdi Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri. Poin kedua yakni Arman Hanis menyinggung soal kliennya yang lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus 2022. Menurut Arman, hal itu dilakukan Ferdi Sambo untuk mendukung proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Surat tersebut diajukan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding. Selanjutnya, poin ketiga menurut Arman Hanis, hak pengunduran diri Ferdi Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Arman Hanis mengatakan juga bahwa pihaknya sepenuhnya sadar bahwa kliennya saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat. Bersamaan dengan hal itu, ia juga berharap para pihak terkait, khususnya negara, dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa kliennya selama menjadi anggota Polri secara proporsional. Lebih lanjut, Arman Hanis meminta kepada publik agar tidak menyangkutkan gugatan tersebut dengan kasus yang tengah dihadapkan oleh Ferdi Sambo, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu lantaran gugatan Ferdi Sambo merupakan hak konstitusional untuk setiap warga negara.
Ya, Saudara, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo baru saja mencabut gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Verdi Sambo, yakni Arman Hanis, dalam keterangannya. Sebelumnya, Arman Hanis telah mengonfirmasi bahwa Verdi Sambo memang melayangkan gugatan pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Desember kemarin. Namun, sehari berselang atau pada hari ini dijelaskan bahwa secara resmi Verdi Sambo telah memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Arman mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Menurut Arman Hanis, Verdi Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati telah menerima dan memahami reaksi dari publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember. Arman menambahkan pencabutan gugatan ini sangat dipengaruhi faktor kecintaan Verdi Sambo terhadap institusi Polri. Terlebih, menurutnya, Verdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia pun menambahkan bahwa gugatan di PT UN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh negara. Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, pihak Verdi Sambo memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menyebut gugatan Verdi Sambo terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo ke PT UN membuat ex-Kadif Propam Polri tersebut tampak inkonsisten. Hal itu diungkapkan Bambang pada Jumat 30 Desember. Menurut Bambang, sedari awal kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mencuat, Verdi Sambo selalu mengucapkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kini Verdi Sambo tak terima dijatuhi hukuman etik pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Bambang, Verdi Sambo dinilai mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bambang mengatakan sikap dan langkah yang ditempuh Sambo dalam kasus ini seolah hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, pengakuan Sambo yang hendak bertanggung jawab atas perkara ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Bambang menilai gugatan yang dilayangkan ke PT UN merupakan hak Verdi Sambo sebagai warga yang merasa dirugikan atas putusan administrasi tersebut. Sehingga sah-sah saja apabila Verdi Sambo mengajukan gugatan tersebut. Bambang pun menilai masih terbuka peluang gugatan Sambo diterima oleh PT UN, sebab pemecatan Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan sebelum adanya putusan ingkrah dari kasus pidana dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Meski dalam sidang pidana kasus pembunuhan Brigadir J, banyak keterangan saksi yang memberatkan Sambo. Namun, kata Bambang, putusan PT UN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Bahkan lanjut Bambang merujuk ke peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri ada celah yang memungkinkan seorang terduga pelanggar kode etik berat mengajukan pensiun dini. Pasal 111 Perpol tersebut menyatakan terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan ke sidang KKEP. Menurutnya, ketentuan tersebut seringkali menjadi tempat berlindung para terduga pelanggar etik, sehingga tidak dikenai sanksi pemecatan karena lebih dahulu mengajukan pensiun dini. Meski ada peluang gugatan Sambo dikabulkan, namun menurutnya kemungkinannya sangat kecil. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Verdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan itu terkait putusan Presiden RI nomor 71 Garing Polri Garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat
Perwira Tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Arman menuturkan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Ia menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun, kini ia memutuskan untuk mencabut kembali gugatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimmick semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap ex-Kadif Propam Polri itu. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Dilanjutkan oleh Mahfud, pemerintah saat ini lebih baik fokus pada proses persidangan yang dijalani oleh Sambo ketimbang gugatan yang dilayangkan oleh suami Putri Chandrawati itu. Sementara itu, Polri menyatakan siap menghadapi gugatan yang dibuat oleh mantan anggotanya tersebut. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengungkapkan ada 3 aspek teknis yang jadi pertimbangan dalam gugatan. Pertama, Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Polri secara profesional, mandiri dan berintegritas yang dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Kedua adalah soal pengunduran diri Sambo yang disebut tak diproses dan dipertimbangkan oleh Kapolri dan Presiden. Ketiga, hak pengunduran diri Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Aturan itu menyatakan bahwa terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pengacara keluarga Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak menilai Ferdi Sambo memiliki kepribadian ganda. Pasalnya, Sambo menggugat Kapolri hingga Presiden karena tak terima dipecat. Namun belakangan gugatan tersebut telah dicabut dengan alasan kecintaan Sambo terhadap Polri. Martin merasa heran dengan sikap Ferdi Sambo yang tidak konsisten. Sebelum dipecat, Sambo sempat menuliskan surat pengunduran diri kepada Kapolri. Hal itu terjadi menjelang sidang kode etik terhadap dirinya. Hasil sidang menyatakan bahwa Sambo diberhentikan secara tidak hormat. Anehnya, Sambo justru mengajukan banding. Mantan Kadif Propam itu baru resmi dipecat setelah bandingnya ditolak. Sambo kemudian menjalani serangkaian proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir J. Namun pada 29 Desember kemarin, publik dikejutkan dengan kabar Sambo menggugat Kapolri dan Presiden. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tak terima dipecat dari Polri. Oleh karena itu, Martin menyebut Sambo bersama tim pengacaranya memiliki kepribadian ganda. Belakangan, Ferdi Sambo berubah pikiran lagi dengan mencabut gugatannya tersebut. Pengacara Sambo Arman Hanis mengatakan alasan pencabutan didasari kecintaan kliennya terhadap Polri.
soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat, pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan. Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis lantas memberikan 3 poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu di antaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri. Arman mengklaim bahwa kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah 2 objek yang berbeda, sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan vonis PTDH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo karena tak terima sudah dipecat. Diketahui Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Gugatan ini dilayangkan lantaran Sambo tak terima dipecat dari kepolisian selesai kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya ada 4 poin yang diajukan dalam gugatannya tersebut. Dalam permohonannya, Presiden Jokowi menjadi tergugat 1, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tergugat 2. Berikut poin-poin gugatan Ferdi Sambo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Pertama, ia meminta agar PT UN mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selanjutnya, PT UN harus menyatakan batal atau tak sah keputusan tergugat 1 tentang PTDH pada 26 September 2022. Sementara tergugat 2 diminta menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila nantinya Majelis Hakim PT UN memiliki pendapat lain, maka diminta untuk mengambil keputusan yang adil. Diketahui Ferdi Sambo dilakukan pemberhentian tak dengan hormat pada 26 September lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kala itu Sambo sempat mengajukan banding atas putusan PTDH. Akan tetapi KKEP memutuskan menolak banding tersebut hingga akhirnya ia dipecat sebagai anggota Polri. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Mahfud MD, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya.
Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai keputusan PTDH Ferdi Sambo telah sesuai dengan kepentingan institusi Polri. Hal ini menanggapi adanya gugatan yang dilayangkan pihak Ferdi Sambo terhadap hukuman etik yang dengan tergugat Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Menurut Albertus, Kompolnas menilai keputusan PTDH sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan organisasi dan tingkat kepercayaan publik. Albertus menilai kasus Sambo bukan hanya kasus pidana saja, akan tetapi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J telah membuat persepsi publik terhadap Polri turun drastis. Oleh karenanya, Kompolnas juga yang turut mengusulkan agar Ferdi Sambo untuk dilakukan PTDH. Namun begitu, Albertus menyatakan pihaknya menghormati pihak Ferdi Sambo yang mengajukan gugatan ke PT UN. Nantinya Kompolnas akan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menilai gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait putusan Presiden RI nomor 71/Polri tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdi Sambo, memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Menurutnya pencabutan tersebut telah resmi dilakukan terhitung pada Jumat 30 Desember. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal adanya upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember 2022. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember 2002, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait keputusan Presiden RI nomor 71/Polri tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Ada 3 poin penting yang menjadi pertimbangan pihak Ferdi Sambo melaporkan Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Hal itu disampaikan oleh pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, pada Jumat 30 Desember. Gugatan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Dalam keterangan tertulisnya, Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri melaksanakan tugas secara profesional dan dapat dibuktikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Arman Hanis melanjutkan atas pencapaian tersebut, Ferdi Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri. Poin kedua, yakni Arman Hanis menyinggung soal kliennya yang lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus 2022. Menurut Arman, hal itu dilakukan Ferdi Sambo untuk mendukung proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Surat tersebut diajukan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding. Selanjutnya, poin ketiga, menurut Arman Hanis, hak pengunduran diri Ferdi Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Arman Hanis mengatakan juga bahwa pihaknya sepenuhnya sadar bahwa kliennya saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat. Bersamaan dengan hal itu, ia juga berharap para pihak terkait, khususnya negara, dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa kliennya selama menjadi anggota Polri secara proporsional. Lebih lanjut, Arman Hanis meminta kepada publik agar tidak menyangkutkan gugatan tersebut dengan kasus yang tengah dihadapkan oleh Ferdi Sambo, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu lantaran gugatan Ferdi Sambo merupakan hak konstitusional untuk setiap warga negara. Ya, saudara, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo baru saja mencabut gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo, yakni Arman Hanis, dalam keterangannya. Sebelumnya, Arman Hanis telah mengonfirmasi bahwa Ferdi Sambo memang melayangkan gugatan pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Desember kemarin. Namun, sehari berselang atau pada hari ini dijelaskan bahwa secara resmi Ferdi Sambo telah memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Arman mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Menurut Arman Hanis, Ferdi Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati telah menerima dan memahami reaksi dari publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember. Arman menambahkan pencabutan gugatan ini sangat dipengaruhi faktor kecintaan Ferdi Sambo terhadap institusi Polri. Terlebih, menurutnya, Ferdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia pun menambahkan bahwa gugatan di PTUN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh negara. Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menyebut gugatan Ferdi Sambo terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo ke PT UN membuat ex-Kadif Propam Polri tersebut tampak inkonsisten. Hal itu diungkapkan Bambang pada Jumat 30 Desember. Menurut Bambang, sedari awal kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mencuat, Ferdi Sambo selalu mengucapkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kini Ferdi Sambo tak terima dijatuhi hukuman etik pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Bambang, Ferdi Sambo dinilai mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bambang mengatakan sikap dan langkah yang ditempuh Sambo dalam kasus ini seolah hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, pengakuan Sambo yang hendak bertanggung jawab atas perkara ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Bambang menilai gugatan yang dilayangkan ke PT UN merupakan hak Ferdi Sambo sebagai warga yang merasa dirugikan atas putusan administrasi tersebut. Sehingga sah-sah saja apabila Ferdi Sambo mengajukan gugatan tersebut. Bambang pun menilai masih terbuka peluang gugatan Sambo diterima oleh PT UN, sebab pemecatan Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan sebelum adanya putusan ingkrah dari kasus pidana dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.
Meski dalam sidang pidana kasus pembunuhan Brigadir J, banyak keterangan saksi yang memberatkan Sambo. Namun, kata Bambang, putusan PT UN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Bahkan lanjut Bambang merujuk ke peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri ada celah yang memungkinkan seorang terduga pelanggar kode etik berat mengajukan pensiun dini. Pasal 111 Perpol tersebut menyatakan terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan ke sidang KKEP. Menurutnya, ketentuan tersebut seringkali menjadi tempat berlindung para terduga pelanggar etik, sehingga tidak dikenai sanksi pemecatan karena lebih dahulu mengajukan pensiun dini. Meski ada peluang gugatan Sambo dikabulkan, namun menurutnya kemungkinannya sangat kecil. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan itu terkait putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut selesai mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Arman menuturkan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Ia menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun, kini ia memutuskan untuk mencabut kembali gugatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap ex-Kadif Propam Polri itu. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Dilanjutkan oleh Mahfud, pemerintah saat ini lebih baik fokus pada proses persidangan yang dijalani oleh Sambo ketimbang gugatan yang dilayangkan oleh suami Putri Chandrawati itu. Sementara itu, Polri menyatakan siap menghadapi gugatan yang dibuat oleh mantan anggotanya tersebut. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengungkapkan ada 3 aspek teknis yang jadi pertimbangan dalam gugatan. Pertama, Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Polri secara profesional, mandiri dan berintegritas yang dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Kedua adalah soal pengunduran diri Sambo yang disebut tak diproses dan dipertimbangkan oleh Kapolri dan Presiden. Ketiga, hak pengunduran diri Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Aturan itu menyatakan bahwa terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pengacara keluarga Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak menilai Ferdi Sambo memiliki kepribadian ganda. Pasalnya, Sambo menggugat Kapolri hingga Presiden karena tak terima dipecat. Namun belakangan gugatan tersebut telah dicabut dengan alasan kecintaan Sambo terhadap Polri.
Martin merasa heran dengan sikap Ferdi Sambo yang tidak konsisten. Sebelum dipecat, Sambo sempat menuliskan surat pengunduran diri kepada Kapolri. Hal itu terjadi menjelang sidang kode etik terhadap dirinya. Hasil sidang menyatakan bahwa Sambo diberhentikan secara tidak hormat. Anehnya, Sambo justru mengajukan banding. Mantan Kadipropam itu baru resmi dipecat setelah bandingnya ditolak. Sambo kemudian menjalani serangkaian proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir J. Namun pada 29 Desember kemarin, publik dikejutkan dengan kabar Sambo menggugat Kapolri dan Presiden. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tak terima dipecat dari Polri. Oleh karena itu, Martin menyebut Sambo bersama tim pengacaranya memiliki kepribadian ganda. Belakangan, Ferdi Sambo berubah pikiran lagi dengan mencabut gugatannya tersebut. Pengacara Sambo Arman Hanis mengatakan alasan pencabutan didasari kecintaan kliennya terhadap Polri. Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat, pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan. Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis lantas memberikan 3 poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu di antaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri. Arman mengklaim bahwa kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah 2 objek yang berbeda, sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan vonis PTDH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo karena tak terima sudah dipecat. Diketahui Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta.
Gugatan ini dilayangkan lantaran Sambo tak terima dipecat dari kepolisian selesai kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosa Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya ada 4 poin yang diajukan dalam gugatannya tersebut. Dalam permohonannya, Presiden Jokowi menjadi tergugat 1, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tergugat 2. Berikut poin-poin gugatan Ferdi Sambo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Pertama, ia meminta agar PT UN mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selanjutnya, PT UN harus menyatakan batal atau tak sah keputusan tergugat 1 tentang PTDH pada 26 September 2022. Sementara tergugat 2 diminta menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila nantinya Majelis Hakim PT UN memiliki pendapat lain, maka diminta untuk mengambil keputusan yang adil. Diketahui Ferdi Sambo dilakukan pemberhentian tak dengan hormat pada 26 September lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kala itu Sambo sempat mengajukan banding atas putusan PTDH. Akan tetapi KKEP memutuskan menolak banding tersebut hingga akhirnya ia dipecat sebagai anggota Polri. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Mahfud MD, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai keputusan PTDH Ferdi Sambo telah sesuai dengan kepentingan institusi Polri. Hal ini menanggapi adanya gugatan yang dilayangkan pihak Ferdi Sambo terhadap hukuman etik yang dengan tergugat Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Menurut Albertus, Kompolnas menilai keputusan PTDH sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan organisasi dan tingkat kepercayaan publik. Albertus menilai kasus Sambo bukan hanya kasus pidana saja, akan tetapi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J telah membuat persepsi publik terhadap Polri turun drastis. Oleh karenanya, Kompolnas juga yang turut mengusulkan agar Ferdi Sambo untuk dilakukan PTDH. Namun begitu, Albertus menyatakan pihaknya menghormati pihak Ferdi Sambo yang mengajukan gugatan ke PT UN. Nantinya Kompolnas akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2022 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini yang memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdi Sambo, memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Menurutnya pencabutan tersebut telah resmi dilakukan terhitung pada Jumat 30 Desember.
Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Verdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal adanya upaya hukum soal gugatan PT-UN yang didaftarkan pada 29 Desember 2022. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Tanya itu Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Verdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT-UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember 2002, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Verdi Sambo mengajukan gugatan ke PT-UN. Adapun gugatan tersebut terkait keputusan Presiden RI nomor 71 Polri tahun 2002 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Ada 3 poin penting yang menjadi pertimbangan pihak Verdi Sambo melaporkan Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Hal itu disampaikan oleh pengacara Verdi Sambo, Arman Hanis, pada Jumat 30 Desember. Gugatan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Dalam keterangan tertulisnya, Arman Hanis menyebut Verdi Sambo selama menjadi anggota Polri melaksanakan tugas secara profesional dan dapat dibuktikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Arman Hanis melanjutkan atas pencapaian tersebut, Verdi Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri. Poin kedua yakni Arman Hanis menyinggung soal kliennya yang lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus 2022. Menurut Arman, hal itu dilakukan Verdi Sambo untuk mendukung proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Surat tersebut diajukan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding. Selanjutnya, poin ketiga menurut Arman Hanis, hak pengunduran diri Verdi Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Arman Hanis mengatakan juga bahwa pihaknya sepenuhnya sadar bahwa kliennya saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat. Bersamaan dengan hal itu, ia juga berharap para pihak terkait, khususnya negara, dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa kliennya selama menjadi anggota Polri secara proporsional. Lebih lanjut, Arman Hanis meminta kepada publik agar tidak menyangkutkan gugatan tersebut dengan kasus yang tengah dihadapkan oleh Verdi Sambo, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu lantaran gugatan Verdi Sambo merupakan hak konstitusional untuk setiap warga negara. Ya, saudara, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo baru saja mencabut gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Verdi Sambo yakni Arman Hanis dalam keterangannya. Sebelumnya, Arman Hanis telah mengonfirmasi bahwa Verdi Sambo memang melayangkan gugatan pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Desember kemarin. Namun, sehari berselang atau pada hari ini dijelaskan bahwa secara resmi Verdi Sambo telah memutuskan untuk mencabut gugatan di PT-UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Arman mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Menurut Arman Hanis, Verdi Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati telah menerima dan memahami reaksi dari publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember. Arman menambahkan pencabutan gugatan ini sangat dipengaruhi faktor kecintaan Verdi Sambo terhadap institusi Polri.
Terlebih, menurutnya, Ferdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia pun menambahkan bahwa gugatan di PT UN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh negara. Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menyebut gugatan Ferdi Sambo terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo ke PT UN membuat ex-Kadif Propam tersebut tampak inkonsisten. Hal itu diungkapkan Bambang pada Jumat 30 Desember. Menurut Bambang, sedari awal kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mencuat, Ferdi Sambo selalu mengucapkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kini Ferdi Sambo tak terima dijatuhi hukuman etik pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Bambang, Ferdi Sambo dinilai mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bambang mengatakan sikap dan langkah yang ditempuh Sambo dalam kasus ini seolah hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, pengakuan Sambo yang hendak bertanggung jawab atas perkara ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Bambang menilai gugatan yang dilayangkan ke PT UN merupakan hak Ferdi Sambo sebagai warga yang merasa dirugikan atas putusan administrasi tersebut. Sehingga sah-sah saja apabila Ferdi Sambo mengajukan gugatan tersebut. Bambang pun menilai masih terbuka peluang gugatan Sambo diterima oleh PT UN, sebab pemecatan Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan sebelum adanya putusan ingkrah dari kasus pidana dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Meski dalam sidang pidana kasus pembunuhan Brigadir J, banyak keterangan saksi yang memberatkan Sambo. Namun, kata Bambang, putusan PT UN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Bahkan lanjut Bambang merujuk ke peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri ada celah yang memungkinkan seorang terduga pelanggar kode etik berat mengajukan pensiun dini. Pasal 111 Perpol tersebut menyatakan terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan ke sidang KKEP. Menurutnya, ketentuan tersebut seringkali menjadi tempat berlindung para terduga pelanggar etik, sehingga tidak dikenai sanksi pemecatan karena lebih dahulu mengajukan pensiun dini. Meski ada peluang gugatan Sambo dikabulkan, namun menurutnya kemungkinannya sangat kecil. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan itu terkait putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut selesai mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Arman menuturkan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Ia menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun, kini ia memutuskan untuk mencabut kembali gugatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap ex-Kadif Propam Polri itu. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat.
Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Dilanjutkan oleh Mahfud, pemerintah saat ini lebih baik fokus pada proses persidangan yang dijalani oleh Sambo ketimbang gugatan yang dilayangkan oleh suami Putri Chandrawati itu. Sementara itu, Polri menyatakan siap menghadapi gugatan yang dibuat oleh mantan anggotanya tersebut. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, mengungkapkan ada 3 aspek teknis yang jadi pertimbangan dalam gugatan. Pertama, Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Polri secara profesional, mandiri dan berintegritas yang dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Kedua adalah soal pengunduran diri Sambo yang disebut tak diproses dan dipertimbangkan oleh Kapolri dan Presiden. Ketiga, hak pengunduran diri Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Aturan itu menyatakan bahwa terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pengacara keluarga Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak menilai Ferdi Sambo memiliki kepribadian ganda. Pasalnya, Sambo menggugat Kapolri hingga Presiden karena tak terima dipecat. Namun belakangan gugatan tersebut telah dicabut dengan alasan kecintaan Sambo terhadap Polri. Martin merasa heran dengan sikap Ferdi Sambo yang tidak konsisten. Sebelum dipecat, Sambo sempat menuliskan surat pengunduran diri kepada Kapolri. Hal itu terjadi menjelang sidang kode etik terhadap dirinya. Hasil sidang menyatakan bahwa Sambo diberhentikan secara tidak hormat. Anehnya, Sambo justru mengajukan banding. Mantan Kadipropam itu baru resmi dipecat setelah bandingnya ditolak. Sambo kemudian menjalani serangkaian proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir J. Namun pada 29 Desember kemarin, publik dikejutkan dengan kabar Sambo menggugat Kapolri dan Presiden. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tak terima dipecat dari Polri. Oleh karena itu, Martin menyebut Sambo bersama tim pengacaranya memiliki kepribadian ganda. Belakangan, Ferdi Sambo berubah pikiran lagi dengan mencabut gugatannya tersebut. Pengacara Sambo, Arman Hanis, mengatakan alasan pencabutan didasari kecintaan kliennya terhadap Polri. Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat, pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan.
Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis lantas memberikan 3 poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu di antaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri. Arman mengklaim bahwa kliennya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah 2 objek yang berbeda, sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan vonis PTDH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo karena tak terima sudah dipecat. Diketahui Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Gugatan ini dilayangkan lantaran Sambo tak terima dipecat dari kepolisian selesai kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Setidaknya ada 4 poin yang diajukan dalam gugatannya tersebut. Dalam permohonannya, Presiden Jokowi menjadi tergugat 1, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai tergugat 2. Berikut poin-poin gugatan Ferdi Sambo yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Pertama, ia meminta agar PT UN mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selanjutnya, PT UN harus menyatakan batal atau tak sah keputusan tergugat 1 tentang PTDH pada 26 September 2022. Sementara tergugat 2 diminta menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila nantinya Majelis Hakim PT UN memiliki pendapat lain, maka diminta untuk mengambil keputusan yang adil. Diketahui Ferdi Sambo dilakukan pemberhentian tak dengan hormat pada 26 September lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kala itu Sambo sempat mengajukan banding atas putusan PTDH. Akan tetapi KKEP memutuskan menolak banding tersebut hingga akhirnya ia dipecat sebagai anggota Polri. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap mantan Kadif Propam Polri tersebut. Menurut Mahfud MD, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai keputusan PTDH Ferdi Sambo telah sesuai dengan kepentingan institusi Polri. Hal ini menanggapi adanya gugatan yang dilayangkan pihak Ferdi Sambo terhadap hukuman etik yang dengan tergugat Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Menurut Albertus, Kompolnas menilai keputusan PTDH sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan organisasi dan tingkat kepercayaan publik. Albertus menilai kasus Sambo bukan hanya kasus pidana saja, akan tetapi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J
telah membuat persepsi publik terhadap Polri turun drastis. Oleh karenanya, Kompolnas juga yang turut mengusulkan agar Ferdy Sambo untuk dilakukan PTDH. Namun begitu, Albertus menyatakan pihaknya menghormati pihak Ferdy Sambo yang mengajukan gugatan ke PT UN. Nantinya Kompolnas akan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menilai gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdy Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait putusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2022 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember pihak Ferdy Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdy Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdy Sambo, memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Menurutnya pencabutan tersebut telah resmi dilakukan terhitung pada Jumat 30 Desember. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut seusai mendapat masukan dari berbagai pihak. Arman mengatakan Ferdy Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal adanya upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember 2022. Yang menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Tak hanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo, sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun kini ia memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut. Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember 2022, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdy Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan tersebut terkait keputusan Presiden RI nomor 71 garing Polri garing tahun 2022 tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Ada 3 poin penting yang menjadi pertimbangan pihak Ferdy Sambo melaporkan Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Hal itu disampaikan oleh pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, pada Jumat 30 Desember. Gugatan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Dalam keterangan tertulisnya, Arman Hanis menyebut Ferdy Sambo selama menjadi anggota Polri melaksanakan tugas secara profesional dan dapat dibuktikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Arman Hanis melanjutkan atas pencapaian tersebut, Ferdy Sambo telah menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri. Poin kedua, yakni Arman Hanis menyinggung soal kliennya yang lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus 2022. Menurut Arman, hal itu dilakukan Ferdy Sambo untuk mendukung proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Surat tersebut diajukan sebelum adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding. Selanjutnya, poin ketiga, menurut Arman Hanis, hak pengunduran diri Ferdy Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Arman Hanis mengatakan juga bahwa pihaknya sepenuhnya sadar bahwa kliennya saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat. Bersamaan dengan hal itu, ia juga berharap para pihak terkait, khususnya negara, dapat memperhatikan pengabdian dan jasa-jasa kliennya selama menjadi anggota
Polri secara proporsional. Lebih lanjut, Arman Hanis meminta kepada publik agar tidak menyangkutkan gugatan tersebut dengan kasus yang tengah dihadapkan oleh Ferdi Sambo, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu lantaran gugatan Ferdi Sambo merupakan hak konstitusional untuk setiap warga negara. Ya, saudara, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo baru saja mencabut gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo, yakni Arman Hanis, dalam keterangannya. Sebelumnya, Arman Hanis telah mengonfirmasi bahwa Ferdi Sambo memang melayangkan gugatan pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Desember kemarin. Namun, sehari berselang atau pada hari ini dijelaskan bahwa secara resmi Ferdi Sambo telah memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Arman mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kembali serta mendengar masukan dari berbagai pihak. Menurut Arman Hanis, Ferdi Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati telah menerima dan memahami reaksi dari publik perihal gugatan yang diajukan pada 29 Desember. Arman menambahkan pencabutan gugatan ini sangat dipengaruhi faktor kecintaan Ferdi Sambo terhadap institusi Polri. Terlebih, menurutnya, Ferdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun sebelum menghadapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia pun menambahkan bahwa gugatan di PT UN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang sebenarnya disediakan oleh negara. Namun demikian, dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menyebut gugatan Ferdi Sambo terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo ke PT UN membuat ex-Kadif Propam Polri tersebut tampak inkonsisten. Hal itu diungkapkan Bambang pada Jumat 30 Desember. Menurut Bambang, sedari awal kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mencuat, Ferdi Sambo selalu mengucapkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kini Ferdi Sambo tak terima dijatuhi hukuman etik pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Bambang, Ferdi Sambo dinilai mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bambang mengatakan sikap dan langkah yang ditempuh Sambo dalam kasus ini seolah hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, pengakuan Sambo yang hendak bertanggung jawab atas perkara ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Bambang menilai gugatan yang dilayangkan ke PT UN merupakan hak Ferdi Sambo sebagai warga yang merasa dirugikan atas putusan administrasi tersebut. Sehingga sah-sah saja apabila Ferdi Sambo mengajukan gugatan tersebut. Bambang pun menilai masih terbuka peluang gugatan Sambo diterima oleh PT UN, sebab pemecatan Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri diputuskan sebelum adanya putusan ingkrah dari kasus pidana dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Meski dalam sidang pidana kasus pembunuhan Brigadir J, banyak keterangan saksi yang memberatkan Sambo. Namun, kata Bambang, putusan PT UN sangat mungkin mengubah putusan pemecatan Sambo. Bahkan lanjut Bambang merujuk ke peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri ada celah yang memungkinkan seorang terduga pelanggar kode etik berat mengajukan pensiun dini. Pasal 111 Perpol tersebut menyatakan terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan ke sidang KKEP. Menurutnya, ketentuan tersebut seringkali menjadi tempat berlindung para terduga pelanggar etik, sehingga tidak dikenai sanksi pemecatan karena lebih dahulu mengajukan pensiun dini. Meski ada peluang gugatan Sambo dikabulkan, namun menurutnya kemungkinannya sangat kecil.
Diketahui sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Arman Hanis sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan gugatan ke PT UN. Adapun gugatan itu terkait putusan Presiden RI nomor 71/Polri tahun 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September 2022. Namun pada Jumat 30 Desember, pihak Ferdi Sambo memutuskan untuk mencabut gugatan PTDH terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Arman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kembali gugatan tersebut selesai mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Arman menuturkan Ferdi Sambo dan keluarga juga menerima dan memahami reaksi publik soal upaya hukum soal gugatan PT UN yang didaftarkan pada 29 Desember. Ia menambahkan kliennya juga telah menyesali perbuatannya yang membuatnya diproses secara hukum. Sebaliknya, kliennya juga berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan. Tanya itu, Arman menuturkan bahwa terdakwa pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo sejatinya mengajukan gugatan PT UN hanya untuk mencoba hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun, kini ia memutuskan untuk mencabut kembali gugatan tersebut. Gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat respons dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa proses pemecatan terhadap Ferdi Sambo sudah selesai. Untuk itu ia menilai bahwa gugatan ini hanyalah gimik semata untuk mengalihkan perhatian. Dalam keterangannya pada Jumat 30 Desember, Mahfud MD mengaku heran dengan sikap ex-Kadif Propam Polri itu. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo sebelumnya sudah menyatakan siap menerima segala keputusan banding terhadapnya. Namun kini malah sebaliknya, yakni melayangkan gugatan ke PT UN dengan alasan tak terima dipecat. Mahfud pun menganggap bahwa gugatan Ferdi Sambo ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari perkara pidana yang tengah dihadapinya. Dilanjutkan oleh Mahfud, pemerintah saat ini lebih baik fokus pada proses persidangan yang dijalani oleh Sambo ketimbang gugatan yang dilayangkan oleh suami Putri Chandrawati itu. Sementara itu, Polri menyatakan siap hadapi gugatan. dianggap selesai, tapi COVID ini kan ada fluktuasi. Nah, kita nggak usah menyoal PPKM itu harus biarkan masyarakat, biarkan rakyat kita bisa menjalankannya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi terkait pencabutan PPKM di Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara formal dianggap selesai. Menurut Gubernur Lampung Arinal Junaidi, saat ini masyarakat boleh tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu tidak apa-apa karena PPKM secara formal selesai. Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga menjelaskan selama ini kondisi Lampung memang aman dari paparan COVID-19, maka PPKM bisa dicabut. Ia mengatakan masyarakat dibiarkan untuk menjalankannya. Ia mengatakan sebelum pencabutan Provinsi Lampung aman dan nyaman. Selain menjawab pertanyaan wartawan terkait perkara PPKM, Arinal juga mengatakan bahwa harapan tahun 2023
Provinsi Lampung harus maju. Arinal mengatakan kalau tahun 2022 ada 103 penghargaan, maka tahun 2023 akan lebih banyak lagi penghargaan. Ia mengatakan kemajuan tersebut antara lain bahwa ekonomi kerakyatan harus maju. Ia juga mengatakan Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus beserta jajaran telah bekerja keras dalam mengawal kebijakan Pemprov Lampung. Lalu untuk pintu keluar Lampung yakni Muara di Kabupaten Mesuji yakni di lintas timur berjalan dengan baik. Laporkan situasi selesai di taman ini, tapi pusat COVID ini kan ada fluktuasi. Nah, kita nggak usah menyoal PPKM itu harus biarkan masyarakat, biarkan rakyat kita bisa menjalankannya. Kalau dia masih mau pakai protokol kesehatan, saya kira nggak ada masalah. Mau berkerumun silakan, tidak berkerumun. Jadi nggak usah dipublikasi. Ya, saya minta tolong sama kalian sebelum pencabutan itu Lampung aman nyaman. Jangan karena pemberitaan ini membuat polemik. Saya mohon itu. Biar aja kita lepas rakyat kita yang menentukan pilihan. Oke? Harapan di tahun 2023 apa Pak Gubernur untuk Lampung Pak? Iya Pak. Ya harus lebih maju lagi dong. Kalau 2022 103. Berita selanjutnya, warga Bandar Lampung padati Tugu Adipura pada malam pergantian Tahun Baru 2022 menuju ke 2023. Perayaan pergantian Tahun Baru menuju ke 2023 di Tugu Adipura Bandar Lampung berlangsung meriah. Pesta perayaan pergantian tahun dengan kembang api berlangsung cukup ramai di pusat kota Bandar Lampung ini. Kemeriahan puncak pergantian tahun 2022-2023 di Bandar Lampung terjadi tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat ditandai dengan luncuran-luncuran kembang api. Pantauan dari Tribun Lampung pada Minggu dini hari 1 Januari 2023, ribuan warga dari semua kalangan baik laki-laki dan perempuan, tua muda hingga anak-anak memadati tempat tersebut tidak henti-hentinya terus meletupkan kembang api ke udara. Warna-warni letupan kembang api yang pecah di udara semakin menambah kemeriahan suasana malam pergantian tahun baru di kawasan Bundaran Tugu Adipura. Di sela-sela kemeriahan ini, ribuan warga pengunjung langsung menggunakan smartphone yang ada di genggaman tangannya untuk merekam hingga berselfie untuk mengabadikan momen tersebut. Perayaan pergantian malam tahun baru ini dikawal penuh oleh para personil dari pihak kepolisian, TNI dan juga Dishub. Andre, warga Bandar Lampung menuturkan dirinya sengaja datang ke Bundaran Tugu Adipura bersama dengan rekan-rekannya untuk melihat kemeriahan malam pergantian tahun dan pesta kembang api pada malam tahun baru 2023 ini. Sementara Joni, warga asal Tanggamus Lampung sengaja datang bersama dengan rekan-rekannya untuk melihat kemeriahan malam pergantian tahun baru di Bandar Lampung. Sebelumnya, warga mulai memadati kawasan Bundaran Tugu Adipura Pusat Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung menjelang pergantian malam tahun baru. Arus lalu lintas di Jalan Raden Intan Tanjung Karang Bandar Lampung cukup padat. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi ada aparat kepolisian, TNI dan Dishub tampak bersiaga di sekitaran Tugu Adipura. Mereka ikut melakukan pengamanan warga dalam merayakan pergantian malam tahun baru. Berita selanjutnya datang dari Lampung Selatan. Cuaca buruk akibatkan penutupan pelabuhan pada malam pergantian tahun baru. Kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terpaksa parkir di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Parkirnya kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ini merupakan imbas cuaca buruk yang melanda Selat Sunda di malam pergantian tahun baru 2023 pada Sabtu 31 Desember 2022. Atas kondisi cuaca buruk tersebutlah pihak ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan menutup sementara pelayanan penyeberangan. Sehingga aktivitas penyeberangan Bakauheni Merak terhenti untuk sementara waktu. Mengingat cuaca buruk yang berpotensi menimbulkan gelombang tinggi serta angin kencang,
Akibatnya, penumpukan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terjadi di Pelabuhan Bakauheni. General Manager ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan Suharto membenarkan pemberhentian sementara aktivitas pelabuhan. Ia juga menjelaskan sempat ada kapal yang gagal melakukan manuver untuk berlabuh. Sementara itu, sesuai dengan rilis yang diterima Tribun Lampung dari PT ASDP Indonesia Ferry, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Selvi Arifin menuliskan, jika penutupan pelayanan penyeberangan Merak Banten ditutup lantaran cuaca ekstrim. Berita selanjutnya, kedapatan membawa senjata tajam dua pria diamankan Polres Penegahan. Polsek Penegahan Polres Lampung Selatan dan Koramil 42103 Penegahan patroli di 3 titik di malam pergantian tahun 2022-2023. Hasil patroli Polsek Penegahan Polres Lampung Selatan dan Koramil 42103 Penegahan di malam pergantian tahun 2022-2023 mengamankan 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari pantauan patroli Polsek Penegahan Polres Lampung Selatan dan Koramil 42103 Penegahan saat malam pergantian tahun 2022-2023, kondisi jalan raya padat. Patroli Polsek Penegahan Polres Lampung Selatan dan Koramil 42103 Penegahan menyasar 3 titik, yakni di Simpang 4 Palas, Menara Siger, dan Simpang 5 Ketapang. Pantauan Tribun Lampung pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat, Menara Siger ditutup. Sementara pihak keamanan melakukan pengamanan di Jalan Lintas Timur di depan pintu masuk Menara Siger. Menurut Kapolsek Penegahan Lampung Selatan, Ibtu Gobel, kegiatan tersebut dilakukan guna pengamanan malam pergantian tahun baru. Ia juga mengungkapkan pihaknya melakukan pengamanan di 3 titik. Ia menjelaskan jika kondisi malam hari kemarin cukup padat dengan kendaraan yang berlalu lalang. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan guna mengantisipasi terjadinya balap liar. Dari hasil operasi tersebut, pihaknya berhasil mengamankan 2 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Selain itu, ia juga mengatakan jika keduanya menggunakan sepeda motor dengan knalpot racing. Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan proses lebih lanjut terhadap kedua orang tersebut dan mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan knalpot racing guna menciptakan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Berita selanjutnya, wisata pantai Labuan Jukung pesisir barat dipenuhi wisatawan. Libur tahun baru 2023, wisata pantai Labuan Jukung pesisir barat Lampung mengalami lonjakan pengunjung. Para pengunjung yang datang di pantai Labuan Jukung bukan hanya dari warga pesisir barat saja, namun juga dari berbagai daerah di luar pesisir barat seperti Bengkulu, Lampung Barat, bahkan dari Bandar Lampung. Hal tersebut diketahui dari nomor kendaraan yang terparkir di pantai Labuan Jukung. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi para pengunjung ini sudah memadati wisata pantai Labuan Jukung sejak malam tadi. Selain itu, nampak juga para pengunjung datang bersama dengan rombongan dan keluarga serta bersuah foto untuk mengabadikan momen di lokasi tersebut. Bahkan tidak sedikit para pengunjung nekat untuk mandi di pantai meski sudah ada larangan dari pihak pengelola. Meskipun begitu, BPBD Pesisir Barat bersama dengan tim SAR Tanggamus terus mengingatkan para pengunjung untuk mematuhi aturan yang ada. Mereka juga terus berjaga-jaga jika ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Ada 10 orang anggota Pos Basarnas Tanggamus yang terus memantau para pengunjung dari pinggiran pantai. Pihaknya tidak bisa lagi melarang para pengunjung untuk mandi di pantai sebab banyaknya para pengunjung yang nekat untuk tetap mandi. Namun katanya pihaknya terus melakukan pengawasan demi mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Dikatakannya pihak lebih fokus untuk mengawasi wisata pantai Labuan Jukung dibanding wisata pantai lainnya
Mengingat pada setiap momen liburan pantai Labuan Jukung inilah yang paling banyak dikunjungi dari berbagai daerah. Dirinya pun berharap agar para pengunjung berhati-hati sebab kondisi laut pesisir barat sedang kurang bersahabat. Berita selanjutnya, diskon 50% dimsum Moresto Mall Bumi Kedaton. Dimsum Moresto Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 3 Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Lampung menggulirkan diskon 50%. Owner Dimsum Moresto Koharu Adhar mengatakan, promo diskon 50% ini hanya berlaku di Dimsum Moresto Mall Bumi Kedaton. Diskon 50% ini berlaku selama persediaan masih ada, yang artinya kalau persediaan sudah habis, diskon otomatis berakhir. Diskon 50% ini diberikan untuk berbagai varian minuman di Dimsum Moresto Mall Bumi Kedaton, yakni ada red velvet, lychee tea, lemon tea, green tea, coklat, Thai tea, dan taro. Diskon 50% ini juga diberikan untuk varian minuman hazelnut coffee, kopi susu gula aren, orange mojito, salted caramel coffee, strawberry mojito, tiramisu coffee, dan vanilla coffee. Setelah diberikan diskon 50%, harga minuman-minuman ini berkisar di angka Rp5.000 hingga Rp9.000 per cup. Mengenai rasa minuman-minuman ini jangan khawatir, karena rasanya segar, enak, dan pastinya tidak bikin enak. Selain minuman, di Dimsum Moresto Mall Bumi Kedaton juga dijual menu makanan, yakni hampir 30 menu dimsum, bakpao, mantau, dan ceker. Makanan-makanan itu harganya sangat ramah di kantong. Misalnya, harga dimsum berkisar antara Rp13.000 hingga Rp17.000 per porsi. Makanan-makanan itu rasanya dijamin enak, tidak kalah dengan rasa dimsum di Hotel Bintang 5. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.